teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman di sini yang udah kurang lebih ngikutin kita ya selama 2 minggu di Fundamental Course ya, boleh dong tulisin, pakai kalimat boleh, pakai emoticon boleh, pesan-pesan kalian selama mengikuti Fundamental Course selama kurang lebih 2 minggu ini. Apakah daging? Boleh kasih emoticon daging, ataukah ngebul? Gitu ya, boleh kasih emoticon kepalanya meledak, terserah bebas ke kalian ya teman-teman. Yang penting kesan pesan kalian selama 2 minggu mengikuti Fundamental Course. Aku tunggu ya responnya di chat box nih. Make sure kalian istilahnya aktif juga ya di sesi malam hari ini. Oke, buat teman-teman yang mungkin join Fundamental Course-nya bareng sama teman, terus sahabat, pacar, adik, kakak, keluarga siapapun itu gitu ya. Yuk langsung aja minta mereka merapat nih di sesi malam hari ini, karena pastinya sesi malam hari ini nggak akan kalah seru ya dibandingkan sesi-sesi sebelumnya. For information, kemarin ada banget yang nanyain tentang tips kak kalau misalnya nggak punya pengalaman di bidang IT atau software engineer sebelumnya untuk melamar kerja di bidang ini tuh kayak gimana ya? Nanti akan terjawab nih teman-teman di sesi pada malam hari ini. Oke, karena aku lihat Kak Felicia sudah menunjukkan emoticon ngebul, tenang Kak, di sini kita nggak akan ngebul ya sesi malam hari ini. Aku langsung aja sharing, sebenarnya di sesi ini kita akan ada apa gitu ya. Jadi di sesi Ask Admission Anything Sessions nantinya kita akan memberikan tips gitu ya teman-teman untuk accelerate karir kalian di bidang ini tentunya dengan review full stack software engineering program ya. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Nelwan nih. Jadi Kak Nelwan di sini adalah admission counselor-nya Revoyu. Jadi mungkin teman-teman di sini yang udah daftar gitu ya ke full stack software engineering programnya kita, mungkin beberapa ada yang udah tektokan juga nih sama Kak Nelwannya langsung. Jadi nanti kalian kalau yang kepo gitu ya tentang admission programnya Revoyu, terus juga mungkin tadi tips and tricks kalau mau mengakses karir di bidang ini itu seperti apa, boleh langsung aja drop pertanyaan kalian di Slido. Untuk link Slido-nya sudah tim review kirimkan juga di communication platform masing-masing, jadi bisa dicek aja. Tapi mungkin kalau kesulitan buka langsung dari sana, nanti akan dibantu ya sama Kak Talita Support Squad untuk di-drop lagi nih link Slido-nya di chat box. Semoga clear ya teman-teman, langsung aja kalian dropping di sana. Nah, sesuai janjiku, aku mungkin langsung aja kali ya memanggilkan Kak Nelwani untuk bergabung sama kita dan ngejelasin nih tentang admission-nya Revoyu. Sebentar ya, teman-teman. Halo, Kak Nelwan. Apa kabar, Kak? Halo Tiara, baik. Halo semuanya. Baik ya. Oke deh kalau gitu mungkin Kak karena teman-teman di sini udah aktif juga gitu ya beberapa ngasih emoticon langsung aja nih Kak di-share sharing session sama Kak Nelwan. Silakan, the floor is yours. Oke, siap. Thank you Tiara, thank you semuanya teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol ya berkaitan dengan bedah karir nih. Jadi software engineer, mulai dari tips belajarnya, jenjang karir, range gaji, sampai dengan skill yang wajib teman-teman perlu ini untuk nanti bisa develop karirnya lebih matang lagi di bidang software engineer tentunya. Nah ini siapa aja yang udah ikut dari minggu lalu nih? Ini ikut semua apa masih ada yang bolong-bolong kira-kira? Nah, kita tunggu ya responnya di kolom chat semuanya. Nah, di sini kita akan ngebahas berbagai macam hal dan teman-teman nanti bisa jangan lupa tanya juga gitu ya dari Slido atau mungkin juga mau dari kolom chat, mau interaksi secara langsung juga boleh. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi gitu ya. Nah, di sini kita langsung mulai aja, teman-teman. Oke. Jadi, di sini teman-teman udah ngikut ya, mulai dari minggu lalu gitu kan, udah paham lah dikit-dikit gitu ya terkait dengan, software engineer seperti apa. Jadi setelah ngikutin fundamental course-nya kemarin, kalian udah paham nih bahwa software engineer itu merupakan sebuah proses untuk menganalisis kebutuhan user, mendesain, ngedevelop, deploying, dan juga testing gitu ya, aplikasi software yang akan memenuhi kebutuhan user menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini benar-benar tujuannya adalah untuk kita, user center gitu ya, kita benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh user, jadi bukan sekedar kita ngedevelop sebuah produk aja, tapi nggak paham gitu, kalau yang kita buat itu udah sesuai atau enggak nih, dengan kebutuhan market gitu ya. Nah, di sini udah ada respon, ikut semua, oke ikut semua Kak, oke mantap buat yang ikut semua sesinya ya. Jadi semoga sesi malam ini juga nggak kalah seru, karena nanti kita bisa tanya jawab juga nih terkait dengan full stack program dan juga peluang teman-teman bekerja di bidang software engineer nantinya. Balik ke slide-nya, di sini kita lihat ya,
Lowongan pekerjaan ini atau profesi di bidang software engineer teman-teman, itu saat ini terus berkembang nih sebanyak 22% dari 2020 hingga 2030 nantinya, diprediksi gitu ya. 8% bahkan lebih tinggi dibanding bidang-bidang lainnya jangka panjang. Kenapa seperti itu? Karena memang berkaitan dengan kebutuhan atau demand industri saat ini yang semuanya mengarah ke serba digital gitu. Digitalisasi dalam berbagai lini itu benar-benar udah terjadi. Kita udah banyak banget ngelihat faktanya. Dari A sampai Z semuanya berkaitan dengan, teknologi informasi gitu kan ya, pengembangan IT, teknologi lain dan segala macamnya itu sangat, banyak berkembang. Apalagi dari 2020 ini, kenapa patokan awalnya 2020 teman-teman? Salah satu faktornya adalah Covid kemarin ya, mungkin kalau kita ingat kembali, kita akhirnya dipaksa adanya percepatan teknologi. Bahkan kita yang awalnya lebih banyak lazimnya itu belajar secara langsung, mungkin ya secara konvensional, itu akhirnya dipaksa untuk terbiasa dengan, e-learning gitu kan, online meeting dan lain sebagainya. Otomatis dari 2020 kita lebih cepat lagi nih perputaran teknologi, pengembangannya seperti apa, inovasi lebih banyak digalakan, dan otomatis juga akan semakin cepat perkembangannya di masa yang akan datang. Kemudian lanjut di sini teman-teman. Nah, tahu nggak sih bahwa di masa depan software engineering itu pasti akan sangat diperlukan banget. Kenapa? Karena meningkatkan daya saing dan efektivitas dari setiap perusahaan tentunya dalam berbagai hal untuk mereka mulai mengadaptasi teknologi yang ada. Nah, kita lihat produk-produknya seperti apa ya, teman-teman. Mungkin kita udah jadi salah satu usernya nih di sini. Artificial Intelligence yang pertama atau AI, chatbot, ChatGPT, kemudian customer support, dan juga analisis data. Nah, banyak banget, kemarin yang sempat sharing, Kak, aku rada khawatir deh, kenapa software engineer itu, apa namanya, masih banyak juga yang mau pindah karir ke sana, tapi sekarang AI itu udah banyak, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir teman-teman, justru ChatGPT, AI, dan segala macamnya itu juga produk dari seorang software engineer. Jadi justru semakin banyaknya berkembang AI, semakin banyaknya berkembang teknologi, platform, aplikasi, software, website, otomatis ladangnya kalian sebagai software engineer itu nggak akan berhenti. Karena yang namanya AI ya otomatis akan selalu berinovasi, menambah apa namanya, memorinya mereka gitu kan ya, untuk bisa benar-benar ngejawab kebutuhan kita sebagai seorang user nantinya. Kemudian masuk ke machine learning di sini, image recognition dan juga speech recognition, di mana kita udah banyak banget nih pakai ini, banyak banget voice command dan segala macam yang udah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sampai ke perangkat IoT atau Internet of Things, mulai dari digital payment, smart lock, robot vakum, dan berbagai macam, hal-hal lainnya yang relate ke sana sampai progressive web application. Mungkin salah satunya adalah sosial media yang paling sering kita gunakan ya teman-teman, mungkin kayak TikTok, Pinterest, Twitter, dan lain sebagainya, yang memang konteksnya adalah mereka punya mobile apps yang teman-teman juga bisa akses melalui, aplikasi browser gitu kan, otomatis mereka juga benar-benar ada update terus-menerus nih, nggak hanya dari sisi aplikasinya secara langsung di smartphone ataupun juga di desktop misalkan, tapi juga di website masing-masing. Nah, otomatis ini akan selalu ada updatean terbaru karena berkaitan dengan kebutuhan user atau kebutuhan marketnya mereka seperti apa. Jadi benar-benar akan memperlihatkan nih kira-kira gitu ya, dari sisi pembaharuannya, itu cocok dengan user atau tidak. Selama masih butuh adjustment gitu kan, maka otomatis pembaruan akan selalu dilakukan. Dan adjustment justru memang nggak akan pernah berhenti teman-teman, karena kita sebagai software engineer, ketika kita udah deploy sebuah produk, otomatis kita akan lebih banyak untuk maintain produk quality-nya nanti seperti apa. Nah, dari seluruh sektor ini kita lihat, nggak cuma itu aja, ada 3 alasan lain nih, kenapa software engineer itu high demand banget ya. Sekarang semuanya serba online, balik ke yang aku tadi bilang di awal, bahwa dari awal di 2020, bahkan sebelum ada pandemi aja kita udah mulai ada pengembangan teknologi yang cukup signifikan gitu kan. Apalagi dipaksa dengan adanya pandemi kemarin. Yang hasilnya, ya udah seperti sekarang ini, kita udah terbiasa lagi dengan berbagai macam hal yang dulu-dulunya kita nggak terbiasa, seperti pembelajaran online. Teman-teman bisa belajar dari rumah gitu kan, tanpa harus datang ke lokasi, kalian udah bisa, ya udah nge-live nih di YouTube gitu kan ya, nonton dan nyimak, bahkan sampai bisa interaksi di kolom chat ataupun juga via Slido tadi. Semuanya online gitu. Kita nggak ngomongin cuman belajar, kita ngomongin makanan semuanya bisa pesan online, bahkan kalian, apa namanya, mungkin kirim-kirim barang juga, barangnya tinggal diantar, data-datanya udah bisa, dimasukin aplikasi, nggak perlu yang isi manual dan lain sebagainya gitu kan. Sampai ke nomor 2 nih, code yang perlu diupdate. Di sini mungkin teman-teman udah familiar ya, pengguna
smartphone atau mungkin laptop dan lain sebagainya. Aplikasi itu kan selalu di-update ya teman-teman. Kita ngelihat misalkan, pengolah kata atau pengolah angka deh yang paling familiar mungkin Microsoft Word, Excel kayak gitu-gitu. Kan setiap tahun ada pembaharuan ya. Nah, itu untuk menyesuaikan user seperti apa gitu kebutuhannya, mempermudah kita lah sebagai pengguna. Begitupun dengan website yang ada saat ini. Website yang digunakan oleh teman-teman itu tentunya selalu mengalami pembaruan, tujuannya ya tidak lain tidak bukan untuk mempermudah user gitu kan, otomatis supaya kita juga lebih betah makainya dan traffic-nya lebih tinggi ke produk atau, aplikasi yang tadi udah kita build dari awal. Nah, sampai di sini kita masuk ke kompleksitas dan kebutuhan yang semakin tinggi, teman-teman. Kita lihat mungkin tadi ya yang aktif-aktif nih, ada Felicia misalkan. Nah, kebutuhan Felicia, kemudian juga Rino gitu kan ya, otomatis itu akan berbeda, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira ketika kita nge-develop sebuah aplikasi atau aplikasi atau sebuah website gitu ya, user kita ini siapa nih, gitu. Apakah Veronica aja atau mungkin Rino aja, atau Felicia aja. Nah, kalau misalkan memang salah satunya, gitu kan, otomatis kan kita berarti harus, mengorbankan yang lain gitu kan ya. Padahal juga nggak mesti kayak gitu, kita harus tahu nih personanya kita, persona user-nya kita itu siapa gitu kan. Nah, otomatis dalam hal ini gimana caranya kebutuhannya Rino, Veronica, Felicia itu bisa keakomodir tanpa mengorbankan salah satunya. Tapi di sisi lain sebagai seorang software engineer jangan lupa bahwa nggak semuanya juga mesti kita update berdasarkan keluhan-keluhan karena perlunya ada filtrasi tertentu untuk kita paham dulu nih mana yang harus jadi prioritasnya kita sebagai seorang developer, mana yang harus di-priority, dulu gitu kan. Karena mungkin ya itu nggak urgent banget, mungkin nggak perlu benar-benar di-update atau bahkan hanya minor user aja yang ngerasain ada perbedaan signifikan yang perlu dilakukan dari sisi aplikasinya. Nah, peluang-peluang tadi, potensi-potensi tadi itu harus dikenali oleh seorang developer untuk paham jangan sampai upgrade yang dilakukan atau maintenance yang dilakukan itu kurang maksimal dan akhirnya user mengurangi durasi mereka menggunakan aplikasi platform yang kita punya gitu ya. Tergantunglah masing-masing tujuannya apa, mungkin kita pengen durasinya lebih lama mereka pegang aplikasi kita, mungkin sampai ada transaksi dan lain sebagainya. Tujuan utamanya kok perlu diupdate otomatis adalah untuk mengakomodir kebutuhan dan kompleksitas, user gitu ya, dengan demand-nya masing-masing. Nah, sayangnya dengan berbagai macam hal tadi ya, cuap-cuap tadi nih teman-teman yang udah banyak banget kebutuhan di bidang software engineer ini yang tinggi banget. Tapi ternyata kita ngelihat bahwa ada, apa ya, sebuah masalah gitu, masalah yang cukup besar di sini, yaitu yang pertama, adanya skill mismatch antara talent yang tersedia dan kebutuhan industri, dan adanya huge digital talent gap. Artinya apa? Bahwa dengan demand yang sangat pesat, berkembang saat ini, dengan demand yang sangat tinggi, ternyata talent-nya itu nggak sebanyak itu loh, gitu. Di lapangan banyak banget mereka yang butuh banget, company ya, dalam hal ini misalkan atau organisasi yang butuh banget seorang, developer, seorang software engineer, tapi fun fact-nya ya, ternyata talent yang di lapangan juga nggak sebanyak yang dibutuhin gitu kan. Jadi otomatis ada kesulitan nih, di mana nih kita harus cari developer gitu kan. Mungkin banyak teman-teman di sini banyak banget nemu lowongan, either itu di berbagai macam platforms gitu kan. Di situ tertera nih lowongan software engineer, developer, dan lain sebagainya. Hampir bisa dibilang ratusan bahkan mungkin ribuan lowongan per harinya, baik itu yang sifatnya memang onsite ataupun remote working, yang menunjukkan bahwa demand ke arah sana itu cukup cukup, langka gitu ya, talent yang tersedia, di antara demand yang sangat tinggi tadi. Nah, otomatis kita perlu melihat lebih, dalam lagi nih, kira-kira sejauh apa sih gap-nya? Nah, di sini kita lihat teman-teman. Masalah pertama, skill mismatch yang tadi sempat aku mention di awal. Masalah yang bikin banyak lulusan belum mendapatkan pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan si tenaga kerja tadi dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh si company-nya. Otomatis nggak ketemu nih kebutuhannya. Si company butuhnya A, B, dan C, ternyata si lulusan ini bisanya D, E, F gitu kan. Otomatis jalannya itu tidak terpakai. Atau mungkin kalaupun apa namanya dipaksain dikit ya akhirnya ada demand yang perlu dikorbankan, di-sacrifice gitu kan ya. Jadi ada adjustment yang perlu dilakukan. Bahkan kalau kita lihat teman-teman di sini, 400.000 sarjana IT per tahun itu tidak memenuhi kualifikasi industri. Per tahun ya teman-teman, ini bukan total keseluruhan, tapi per tahun itu 400.000 sarjana IT tidak memenuhi kualifikasi industri. Artinya bahwa peluang-peluang di luar dari kamu jurusan IT atau non-IT itu sebenarnya terbuka lebar untuk kamu bisa ke software engineer. Mengingat bahwa mereka yang punya background di bidang IT pun juga
nggak semuanya itu bisa ngoding, nggak semuanya memang orientasinya ke sana, bahkan nggak semuanya juga memenuhi kualifikasi industri tadi. Nah, di sini banyak sarjana menganggur karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yaitu tadi, pasarnya seperti apa gitu kan ya, marketnya seperti apa, company-nya butuhnya yang kayak gimana, ternyata itu nggak tersedia dengan mudah di lapangan, sehingga banyak banget yang perlu dilakukan penyesuaiannya. Dan otomatis ini menjadi ladang seger nih buat kita yang non-IT gitu kan ya teman-teman. Jadi kalau ngerasanya misalkan sekarang agak khawatir karena nanti bersaingnya sama anak IT, kemudian atau nanti harus bersaing sama anak sistem informasi itu gimana nih kira-kira? Apakah aku bisa nih, Kak? Jawabannya ya bisa banget teman-teman, karena lihat aja di sini, faktanya mereka yang bahkan kuliah di bidang IT pun juga banyak yang tidak bekerja di sektor IT pada saat mereka lulus. Bahkan mungkin salah satu yang nonton malam ini ada nggak nih kira-kira anak IT tapi belum, suka ngoding nih atau malah nggak suka ngoding atau mungkin ada punya teman yang kisahnya sama gitu? Karena aku pribadi banyak banget nih teman-teman yang mereka itu anak IT tapi nggak pengen banget, ke software engineer, ke developer gitu ya, karena kesannya repot dan segala macam. Tapi padahal demand-nya itu sangat tinggi. Dan balik lagi, ini peluang berarti untuk kita yang non-IT untuk bisa terjun ke arah sana. Nah, kita lihat sekarang, terus demand-nya seperti apa? Ternyata kita membutuhkan rata-rata 600.000 talenta digital per tahun gitu kan ya. 600 talenta digital per tahun untuk menutupi digital talent gap yang sangat-sangat besar. Yang mana kalau kita patokin, dari data yang sebelumnya ya, kita lihat di data yang tadi teman-teman, bahwa ternyata kita melihat 400.000 sarjana IT itu nggak memenuhi kualifikasi industri. Ini 400.000 teman-teman, tidak memenuhi kualifikasi industri. Kenyataannya kita malah butuhnya 600 gitu kan ya. Jadi gap-nya itu malah jauh banget, benar-benar jauh, sesignifikan itu. Talenta digitalnya dibutuhkan 600, bahkan yang udah jelas-jelas diharapkan jadi talenta digital di bidang IT, malah 400 ribunya nggak memenuhi kualifikasi industri. Hampir benar-benar close to zero malah gitu kan ya. Jadi menunjukkan bahwa siapapun itu bisa banget untuk nanti coba join dan kemudian masuk ke market, kompetitif ini gitu kan, untuk benar-benar menjadi seorang software engineer. Jadi bayangin aja 600.000 per tahunnya, sedangkan yang 400 ribunya tadi belum maksimal, that's why pool-nya masih sangat luas untuk kita bisa eksplorasi bersama nantinya. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Ini skill yang kemungkinan akan sangat berguna, yang awalnya kamu kira nggak berguna gitu kan ya, yaitu dari sisi soft skills. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman ketika, mulai sebagai seorang programmer, ketika memulai career switch di bidang software engineer, kita terlalu sering mengarah pada hard skills. Jadi hanya fokus pada kemampuan ngodingnya di HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin front end-nya gimana dan lain-lain. Padahal pada, fakta di lapangan, nggak cuma hanya hard skills-nya aja yang dibutuhkan. Kita melihat bahwa banyak banget teman-teman yang punya asumsi bahwa, ini tuh kalau kita jadi seorang software engineer atau anak IT, kita tuh harus anak introvert nggak sih, yang nggak banyak ngomong, yang biasanya ngomongnya sama laptop doang gitu kan. Padahal ya nggak gitu, teman-teman. Ternyata malah soft skills juga dibutuhin banget. Kita ngelihat banyak banget yang dibutuhin di sini algorithm and data structure, kemudian juga problem solving, critical thinking, logical thinking, computer science, sampai ke software arsitektur. Yang menunjukkan bahwa ada keseimbangan yang dibutuhkan, hard skills dan juga soft skills. Selama ini kita terlalu fokus ke hard skills-nya, that's why kenapa banyak banget talenta-talenta muda yang sebenarnya mereka udah punya kapabilitas di bidang coding atau programming, tapi mereka belum bisa bergabung dengan perusahaan karena memang belum memenuhi kebutuhan market tadi gitu. Karena soft skills-nya mereka belum bisa untuk critical thinking, problem solving-nya kurang dalam berbagai permasalahan gitu kan. Kemudian juga dari sisi teamwork-nya kurang oke dan lain sebagainya. Bahkan ini nggak cuma dari satu sumber aja, kita ngelihat bahwa ini benar-benar datang dari industry leaders di berbagai top company. Dari Ticket.com, Stockbit, Kuiper, dan berbagai macam top company lainnya, yang menunjukkan bahwa mereka juga struggle nih untuk bisa memenuhi kualifikasi talent-talent yang sesuai dengan apa yang tertera di layar saat ini, yang seimbang lah antara hard skills, soft skills-nya oke gitu kan, dan bisa terjun ke dunia industri dengan sangat-sangat maksimal. Jadi otomatis ini menjadi peluang lagi nih sekali lagi untuk teman-teman bisa terjun ke sana. Nah, di sini kita lihat udah siap buat menjadi seorang software engineer dan mengatasi semua challenge-nya teman-teman. Let's go, kita akan masuk ke pembahasannya di sini. Nah, oke, kita akan ada bahas beberapa step ya teman-teman untuk bisa
memahami gimana peluang kita nanti untuk bisa terjun ke dunia software engineer, terutama untuk secara langsung ngelihat kecocokan kita dengan market nanti nih. Dan bagaimana sih step tahapan ketika kita mau coba apply di bidang software engineer. Nah, ini kita lihat tadi ya berkaitan dengan soft skill dan hard skills, Talita, oke, belum seimbang nih, oke. Siapa juga nih teman-teman yang mungkin belum seimbang ya sejauh ini, jadi mungkin fokus banget ngoding nih, tapi critical thinking-nya belum, problem solving-nya belum, dan ya banyak lagi nih, apa namanya, kemampuan kerja sama timnya mungkin belum terasa gitu kan. Nah, itu otomatis menjadi PR kita untuk bisa ngedevelop itu better sehingga menjadi paket komplit saat nanti kita join di sebuah company dan kita bisa menunjukkan kualifikasi yang sesuai tadi. So, kita masuk ke beberapa langkah yang kita butuhkan. Yang pertama adalah step 1 di sini. Jadi kita akan ngebahas dari screening berkas. Gimana caranya untuk bisa lolos nih teman-teman untuk screening berkas di bidang software engineer. Nah, di sini udah ada yang sering apply lowongan mungkin dan ternyata mungkin berakhir di ghosting atau CV-nya di-share kemanapun gitu ya. Banyak banget mungkin, bisa banget share di kolom komen. Nah, kita lihat apa sih proses screening berkas itu, teman-teman. Jadi di sini HR dan user itu akan ngecek portofolio dan juga resume yang kamu share ke mereka untuk memahami sejauh mana kamu sesuai dengan kriteria yang mereka butuhkan atau fit nggak dengan kebutuhan company tadi, gitu kan. Jadi otomatis akan ada yang tersisihkan di section awal ini, gitu kan. Baru mulai setor CV, udah berlaku sisi seleksinya. Jadi mereka akan ngelihat, nge-scanning, benar-benar poin-poin yang ada di CV atau resume itu udah sesuai atau belum dengan kebutuhannya si company tersebut. Yang otomatis ketika kamu misalkan dirasa belum cocok, ya otomatis akan tersisihkan di antara kandidat-kandidat yang lain. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah kita bisa memaksimalkan potensi CV dan resume yang kita punya sehingga meminimalisir untuk CV dan resume kita itu bisa ditolak oleh si company tersebut atau si HR maupun user-nya tadi, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke. Poin apa aja sih kira-kira yang dicek pada saat screening berkas ya, teman-teman? Jadi mungkin kita perlu tahu bahwa ada beberapa faktor yang dilihat oleh si company atau si HR ataupun user tadi saat melihat resume atau portofolio yang kita share. Pertama, apakah pendidikan? Bisa iya, bisa enggak. IPK bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Jawabannya balik lagi tergantung ke perusahaannya. Memang ada perusahaan yang kualifikasinya harus pada level pendidikan tertentu dengan nilai-nilai tertentu gitu kan ya. Tapi ada juga company yang memang arahnya itu lebih fokus pada penempatan skills kamu. Kalau misalkan kamu punya skills yang cukup mumpuni, cukup oke, tanpa melihat latar belakang pendidikan, biasanya akan ada potensi untuk kamu tetap bisa join ke company tersebut, terutama kalau kamu udah punya pengalaman kerja yang relevan gitu. Pengalaman kerja yang relevan, sekali lagi ya. Nah, nanti kita akan bahas nih, gimana sih pengalaman kerja yang relevan yang dimaksud itu. Nah, di sini poin yang paling gampang dulu di awal. Jadi, yang paling penting sesuai yang aku sampaikan tadi bahwa kita itu harus memahami bahwa skill yang kita punya itu apakah udah sesuai dengan kebutuhan role-nya tadi, gitu kan. Yang dibuktikan dengan adanya pengalaman kerja atau magang. That's why kenapa tadi aku bilang experience itu penting banget. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah untuk kita yang memang career switcher ataupun kita baru lulus dan belum banyak pengalaman nih. Apa sih yang kira-kira kita bisa cantumin di resume dan portonya kita? Nah, apakah pendidikan, sedangkan pendidikan mungkin jurusannya nggak sesuai ini, nggak relevan secara langsung dengan software engineer, ataukah pengalaman kerja yang ternyata kita juga belum ada, gitu. Nah, kira-kira apa? Nah, berikut yang mungkin bisa jadi patokannya teman-teman. Yaitu yang pertama, pada bagian pendidikan, cantumkan apa adanya secara singkat dan juga tidak berhubungan dengan software engineering, otomatis jangan benar-benar ditonjolkan secara detail gitu ya, tapi mencantumkan secara singkat aja gitu sesuai dengan poin kriteria. Kalau memang ada IPK, ya dicantumkan IPK-nya, kalau misalkan memang ada institusi pendidikannya, ya diperjelas institusi pendidikannya apa, dan kemudian jangan diadakan sesuatu yang tidak ada. Contohnya ya seperti dengan yang tertera di sebelah kanan sini. Pertanyaannya apakah ada yang benar-benar melakukan itu? Ya ada aja teman-teman, karena merasa pengen supaya CV-nya terlihat wow di apa namanya di HR, di mata user, jadi otomatis dia menambahkan gelar, menambahkan mungkin porto yang sebenarnya itu nggak pernah ada gitu, atau riwayat hidup yang sebenarnya juga nggak pernah dilakuin sama dia. Di sini pentingnya untuk kita memahami gitu ya, apa aja sih poin-poin yang paling dibutuhkan oleh user atau HR dalam menilai kecocokan dengan apa namanya, dengan kita sebagai seorang talent gitu. Nah, di sini kita lihat solusi lolos screening berkas. Jadi selain dari pendidikan tadi,
Kita masuk ke bagian experience, teman-teman. Bahwa di sini cantumkan pengalaman kerja atau magang sebelumnya, terutama yang memang relevan, itu lebih ditonjolkan, dielaborasi gitu ya, detail terkait dengan skill kamu itu seperti apa gitu ya pada pengalaman sebelumnya. Sebagai contoh yang ada di sini nih. Jadi karena memang pekerjaannya relate di bidang software engineer, otomatis dijelasin detail, tanggung jawabnya seperti apa, kemudian apa achievement yang kamu mungkin berhasil dapat pada waktu itu, sebagai patokan dari sisi user ataupun recruiter, apakah kamu memang bisa menjalankan tanggung jawab tersebut dan apakah ada possibility untuk kamu bisa achieve something that already achieved in previous job gitu kan ya. Jadi otomatis itu akan menjadi faktor penentu juga untuk kamu diterima atau tidak. Kemudian masuk ketika kita punya pengalaman yang nggak begitu relate nih teman-teman. Terus gimana dong solusinya, Kak? Solusinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau nggak relate, itu dicantumkan tetap, karena itu kan bagian dari portonya kita. Tapi ketika kita cantumkan, maka dijelaskan secara singkat aja. Supaya apa? Perhatian dari HR ataupun user itu nggak ke bagian-bagian yang tidak relevan, tapi lebih ke bagian yang memang relevan dan urgent untuk mereka periksa dengan kesesuaian dari role yang mereka sedang open recruitment tadi gitu. Otomatis mereka akan lebih mengarah ke project atau pengalaman-pengalaman yang kalian udah cantumkan dengan elaborasi yang lebih mendetail gitu. Jadi balik lagi bahwa perhatikan gitu ya urutannya, perhatikan proporsi informasi yang diberikan berdasarkan pada pengalaman yang relevan sampai yang paling tidak relevan nantinya. Kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini gimana pertanyaannya sekarang kalau misalkan kita udah mau coba apply, mau coba career switch, tapi ternyata malah nggak ada pengalaman yang relevan sama sekali, Kak. Kan tadi ada pengalaman kerja nih, magang dan lain sebagainya, tapi nggak ada sama sekali gitu kan. Apa nih yang bisa dicantumin? Nah, jawabannya ada di sini, teman-teman, yaitu kerjain project, gitu kan. Kenapa kerjain project? Karena di sini kamu akan ngerjain banyak jenis project gitu kan, yang bisa menjadi tambahan pengalaman kamu untuk bisa kamu cantumkan dalam portofolio ataupun CV tadi, ataupun juga resume-nya. Dan inilah yang ada di Review You Projects gitu, di dalam Review You Next gitu kan, di mana di 3 bulan kamu akan benar-benar dipaparkan pada detail project yang benar-benar detail, komprehensif sebagai bekal portofolio kamu saat kamu nanti dinyatakan selesai dari keseluruhan program di Review You gitu. Bahkan sebelum masuk ke Review You Projects-nya, di 6 bulan pertamanya pun udah banyak teman-teman yang menghasilkan portofolio sendiri secara mandiri, mereka susun untuk kemudian dipakai menggunakan opportunity mereka gitu ya untuk cari kerja, baik itu yang full time, part time, freelance gitu kan, banyak banget yang mereka pakai gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa dari project ini penting untuk menjadi patokan. Jadi benar-benar jangan pikir bahwa pengalaman kerja itu ya hanya full timer aja gitu, nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena ya balik lagi banyak orang yang sebenarnya nggak full time, tapi mereka punya skill dan kemampuan itu luar biasa. Tinggal portonya aja dibanyakin. Nah, ini yang terjadi di Revoyu teman-teman. Kita provide kamu fasilitas untuk kamu pada akhirnya bisa nge-build up kamu punya portofolio sendiri, lebih komprehensif lagi gitu kan ya, untuk projeknya. Dan contoh yang aku cantumkan saat ini sekarang di layar teman-teman, ini malah adalah portofolio di minggu-minggu awal pada saat teman-teman itu baru belajar di Revoyu, pada baru masuk gitu kan. Kebayang nggak nih kira-kira gimana portonya apabila kalian udah selesai dari 6 bahkan 9 bulan program. Otomatis portonya pasti akan bisa lebih wow dari apa yang udah aku cantumin saat ini. Apalagi yang lolos dari apa namanya fundamental course ini gitu kan yang udah ngerjain mini project, otomatis kalian udah punya bayangan lah ya kira-kira seperti apa porto yang akan kalian develop nantinya ketika nanti join ke full stack software engineering. Dan di sini kita lihat. Jadi ini fun fact-nya teman-teman bahwa banyak banget ternyata dan dominan malah di Review itu mereka adalah career switcher. Jadi kita lihat ya persentasenya dulu. Persentasenya di sini, di 50% adalah career switcher, kemudian di 25% adalah experience, dan fresh graduate di 25%. Jadi 50%-nya itu adalah mereka yang harusnya memang sama kayak mayoritas teman-teman di sini, yaitu mereka yang non-IT, mereka yang mungkin background-nya bukan dari sistem informasi ataupun jurusan-jurusan lain yang relevan dengan hal tersebut, karena mereka banyak yang melihat potensi untuk bisa switching karir ke bidang software engineering ini. That's why ini beberapa profile yang bisa kita share teman-teman, di mana bahkan Mesel ini 2 kali ya belajar di Revoyu, saking nagihnya nih belajar di Revoyu mungkin ya. Jadi yang pertama adalah di digital marketing, dia udah sempat kerja di agensi, sampai akhirnya balik lagi, mau cari tantangan baru katanya di bidang software engineer. Nah, begitupun di sini ada Dandi gitu ya, pendidikan bahasa Inggris, kemudian Winona di bidang accounting, kemudian Nurdin Beta di bidang penerbangan.
Jadi kita lihat bahwa berbagai macam background ini itu jadi satu yang nunjukin bagaimana opportunity itu nggak cuman terbuka hanya untuk mereka yang memang lulusan, IT aja, bahkan non-IT pun juga sangat bisa nantinya. Nah, di sini kita masuk ke step kedua, teman-teman. Step kedua di sini adalah untuk kita bisa lolos HR interview. Nah, di sini sekarang sebelumnya aku mau tanya dulu, siapa yang udah pernah mungkin ya interview tapi di-ghosting nih? Kita bisa cek di kolom komen, ada mungkin? Bisa ngacung nih kira-kira yang, udah pernah apply sampai interview tadi udah lolos screening berkas, tiba-tiba di HR-nya malah di-ghosting nih teman-teman, ada nggak kira-kira? Kita tunggu reaksinya. Karena biasanya ini yang paling menyebalkan ya, karena kita ngerasa udah kayak store berkasnya lengkap nih, semua data pribadi udah diisi, tapi kok bisa-bisanya kita nggak dipanggil gitu kan, apa yang kurang gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa, di sini, lolos HR interview gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi di step 2, gimana caranya lolos HR interview buat seorang software engineer? Di sini. Jadi, step interview dengan HR perusahaan itu meliputi beberapa checklist poin yang mereka ingin coba cek dulu sebelum kamu bisa dinyatakan lolos. Yang pertama adalah basic skills gitu. Nah, basic skills di sini berkaitan dengan pola komunikasi, pattern-nya gitu kan. Gimana kepercayaan diri kamu ketika mengelaborasi perkenalan diri secara singkat dan lain sebagainya. That's why kenapa kalau teman-teman ada yang ngeluh, Kak, kenapa sih kalau misalkan HR interview itu pertanyaannya sebenarnya gitu-gitu aja gitu, nggak jauh-jauh lah perbedaannya dari satu HR dengan HR lain. Karena nggak cuma masalah jawaban teman-teman, tapi lebih daripada sekedar jawabannya kalian, kita pun juga pengen tahu sebenarnya, segimananya sih kamu bisa mempromosikan diri kamu, segimananya sih kira-kira kamu bisa nunjukin bahwa kamu punya kapabilitas gitu kan ya, di, posisi yang memang mereka udah open tadi. Yang otomatis ketika kamu udah punya kapabilitas itu, ya mereka akan melihat bahwa kamu punya kemampuan tadi gitu kan untuk bisa dikembangin. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, ketika misalkan kita udah komunikasinya oke, kemudian juga ngomongnya jelas dan percaya diri, tapi ternyata jawabannya juga nggak relevan. Nah, balik lagi, diperhatikan resume-nya kamu yang udah kamu siapin tadi, yang udah kamu submit untuk memahami setiap pertanyaan itu seperti apa jawabannya, karena pastinya rata-rata pertanyaan itu akan berasal dari resume juga, dari portofolio yang udah kamu bikin sendiri. Nah, kemudian yang kedua nih, nah mereka kan recheck poin-poin di resume dan di porto, apakah resume dan portonya benar dan sesuai, kemudian bahkan mungkin akan benar-benar diminta cerita ulang gitu ya. Gimana sih kira-kira, kamu di previous experience gitu kan, atau mungkin gimana kamu dalam kondisi tertentu, bahkan detail-detail lain yang menjadi tanggung jawab atau achievement yang mungkin kamu cantumkan selama kamu join di previous company tadi gitu kan. Nah, kemudian seberapa tertariknya dengan posisi ini? Nah, di sini tertera di layar ya teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana kita itu akan sering banget nemu pertanyaan ini. Dari sisi perusahaan ingin melihat sejauh mana sih mungkin kamu itu punya ketertarikan ke company-nya kita. Apakah benar-benar tertarik atau kamu cuman ya udah iseng daftar aja gitu kan ya. Jadi benar-benar ditentuin di sini. Permasalahannya sekarang adalah dari sisi fresh grad ataupun juga career switcher. Di mana kita belum paham benar nih tentang posisi yang dilamar, sehingga kalau ditanya apa nilai yang lebih yang kamu bisa berikan untuk kita, itu jawabannya selalu kurang memuaskan atau terkesan ngambang. Karena lebih ke kurang research mungkin ya teman-teman. Jadi ngerasanya kayak, "Ah, ya udah apply dulu aja," bahkan mungkin saking banyaknya apply sampai lupa nih pernah apply ke company itu, gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, di sini kita lihat apakah udah banyak yang di-ghosting? Pernah pernah, bahwa saya pernah, oke, sering, oke. Jadi udah banyak yang sering di-ghosting juga oleh HR ya. Nah, one, quick tips teman-teman, kalau misalkan kalian bisa atau ada chance untuk komunikasi langsung dengan HR-nya dan ada privilege ke sana, saranku bisa banget untuk coba tanya dan di-follow up gitu. Paling enggak mungkin kalau bukan follow up soal detail pendaftaran kalian, at least ketika udah ngerasa di-ghosting atau bahkan memang udah diberikan konfirmasi belum diterima, paling enggak bisa ditanyakan tuh biasanya ke HR-nya, apa sih kira-kira improvement yang perlu saya lakukan untuk bisa bergabung di sini misalkan, atau poin apa aja yang mungkin dinilai kurang gitu, yang otomatis nanti bisa terefleksikan, mereka bisa jabarin sehingga kalian pun punya opportunity untuk lebih baik lagi dari sisi berkas, persiapan interview dan lain sebagainya di perusahaan selanjutnya. Jadi bisa banget untuk minta pendapat tambahan dari HR previous company yang udah kamu coba apply tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini teman-teman. Jadi caranya adalah gimana caranya untuk kamu bisa jawab pertanyaan tersebut. Jadi jangan lupa bahwa kita kadang terbata-bata dalam menjelaskan sesuatu, terbata-bata dalam
menjabarkan apa yang ingin kita jabarkan itu karena kita nggak benar-benar paham apa yang kita pengen omongin. Nah, dalam hal ini kita ngelihat gitu ya, bahwa kita perlu mempelajari dengan detail dan intensif nih, dari sisi job responsibility, dari role yang mau kita coba apply itu seperti apa. Yang otomatis nunjukin seberapa pahamnya kita gitu kan ya, terkait dengan role-nya tadi. Plus tambah jam terbang dan pengalaman yang sesuai dengan role yang kamu pengen. Jadi jangan juga nih karena kita mungkin lagi butuh kerjaan, ya udah semuanya aja asal nyangkut gitu kan ya, berbeda bidang A, B, C, D, mungkin itu bisa dicoba. Tapi once kamu udah terjun ke satu company dan kamu udah punya jenjang karir yang jelas, saranku bisa coba untuk benar-benar fokus ke sana. Kenapa? Karena dari sisi HR-nya, kemudian juga dari sisi user juga akan melihat nih sejauh mana sih konsistensi kamu untuk berkarir dalam satu career path yang lebih jelas gitu kan. Dan jam terbang kamu setinggi apa di profesi atau role yang kamu pengen tadi. Apakah udah cukup memenuhi kualifikasi atau masih perlu ada improvement dari sisi kamu selaku kandidatnya. Nah, gimana sekarang kamu bisa ngasah itu semua, teman-teman? Nah, di 40 minggu yang ada di Revoyu, terutamanya kamu akan dapat opportunity untuk bisa belajar intensif gitu ya. Senin sampai Kamis dengan jadwal yang udah di luar jam kerja, kemudian Sabtunya juga ada untuk benar-benar nge-review keseluruhan. Di sini kamu pun akan dapat projects, baik itu individual ataupun group projects, bersama kelompok untuk benar-benar dapat mentoring dari tim Revoyu secara expert, yang tentunya juga bisa kamu jadikan sebagai patokan untuk jangka panjang ketika kamu udah lulus nih dari Revoyu. Plus jangan lupa bahwa mentor kamu yang ada di Revoyu itu bukan full time teacher gitu ya atau mentor. Mereka adalah praktisi yang secara langsung bekerja di berbagai top company gitu kan. Kita bisa lihat listnya, bahkan lebih dari ini banyak banget mereka yang memang udah berkutat juga di bidang software engineer. Jadi benar-benar balik lagi jam terbang itu penting dan jam terbang itu cuma bisa kebentuk kalau kalian secara langsung berada di ambience atau lingkungan yang mendukung untuk ke arah sana. That's why kenapa belajar otodidak itu sulit ya teman-teman, karena nggak selamanya kita disupport oleh lingkungan yang mumpuni, oleh vibes yang cenderung mendukung nih untuk kita bisa switch ke satu bidang tertentu ataupun belajar pada bidang tertentu. Nah, itu untuk persiapan yang kalian bisa dapetin di Revoyu. Sekarang apa sih yang akan kalian pelajarin selama 6 bulan tersebut? Nah, di sini akan ada beberapa tahapan milestone ya teman-teman yang kita bisa dapatkan ketika kamu nanti belajar di Revoyu. Jadi kita lihat bahwa dari milestone 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu sangat komprehensif satu sama lain. Jadi benar-benar disesuaikan dengan ya tadi kebutuhan industri. Karena jangan lupa bahwa kalian mentornya itu adalah mereka yang memang bekerja secara langsung. Artinya apa dan kenapa ini menjadi keuntungan dibanding kalian belajar mandiri atau mungkin belajarnya cuma di course yang mungkin katakanlah itu hanya seorang full time mentor nih. Kenapa? Karena case study-nya itu real di lapangan gitu kan dari apa yang benar-benar mereka dapetin gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar kamu, oh belajar teori nih, tapi di lapangan gimana nih Kak kira-kira? Ya jelas udah terbukti dong. Kenapa? Karena yang ngajar kamu juga ya orang lapangan yang bekerja secara langsung. Makanya jadwal di Revoyu itu disesuaikan di luar jam kerja, teman-teman. Jadi untuk menyesuaikan student supaya nggak mengganggu kesibukan kalian juga di apa namanya di primary activity-nya kalian sehari-hari. Di sisi lain juga untuk benar-benar ngasih experience yang benar-benar real gitu ya, yang sesuai lah dengan lapangan. Jadi nggak ngangong-ngangong nih, nggak bingung gitu kan ya ketika kalian misalkan udah selesai, wah sesuai nggak ya yang aku pelajarin gitu kan. Karena banyak banget, aku mungkin bisa sharing insight teman-teman. Banyak banget yang mereka udah belajar di platform lain, mereka yang mungkin udah sempat belajar mandiri, itu akhirnya join ke Revoyu dengan alasan yang tadi aku sampein. Satu, ketika mau coba terjun ke dunia kerja, kok ternyata apa yang mereka pelajarin nggak dibutuhin, gitu kan, itu satu. Yang kedua, kok ketika saya udah masuk ke dunia kerja, ternyata saya malah harus belajar dari awal lagi karena belajarnya kemarin kurang runut, gitu kan. Atau yang ketiga, kok ketika misalkan saya belajar dengan mentor di platform ini, ternyata kurang cocok nih gitu kan, karena lebih banyak ke teori gitu kan, sedangkan kita butuhnya practicality yang lebih komprehensif. That's why we need benar-benar role play-nya nanti seperti apa, simulasi kerja kelompoknya seperti apa, teamwork-nya seperti apa nih di dunia nyata. That's what we provide on Revoyu projects nantinya, terutama di Revoyu Next. Jadi benar-benar komprehensif nih di sini. Sekarang kita coba lanjut ya teman-teman. Nah, ini dari 6 bulan tadi gitu kan milestone-nya, kemudian di milestone 1, nah ini akan kamu pelajarin semuanya individual test dan mini personal project itu akan kamu dapatkan per milestone-nya tentunya. Kemudian milestone 2, milestone 3, dan semuanya ini adalah flip learning experience, which means bahwa setiap
tugas atau setiap materi itu berkelanjutan dan komprehensif gitu. Jadi otomatis akan benar-benar runut nih pembelajaran kamu dari milestone 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini akan mempermudah kamu untuk apa? Ketika kamu nanti keluar dari review, kamu misalkan nemu tools yang berbeda, tools baru, atau kamu dapat case yang berbeda, kamu udah paham alur berpikirnya dari awal, fundamental basic-nya udah bagus gitu kan. Ketika nanti di luar, apapun modifikasi case yang kamu dapatkan, apapun kasus-kasus yang mungkin sedikit berbeda, tapi ternyata setelah kamu telah lagi dengan logical programming yang udah oke, mantap, fundamentalnya oke, runut, harusnya sih udah bisa cukup untuk menjadi bekal kamu sebagai software engineer secara profesional di lapangan nantinya. Bahkan di milestone 6, kamu akan benar-benar pelajarin final project, itu benar-benar mengintegrasikan dari milestone 1 sampai milestone 5 tadi. Jadi ke dalam project yang benar-benar nanti akan menjadi portonya kamu. Sehingga ketika misalkan kamu udah dinyatakan selesai dari review, jangan khawatir, nggak cuma selesai, nggak cuma modal sertifikat, teman-teman, tapi bahkan benar-benar kamu udah punya profesional portfolio yang bisa kamu gunakan untuk apply secara langsung nantinya. Nah, di sini ya. That's why kenapa kita perlu paham nih di sini, bahwa software engineer, software developer, dan juga role lainnya itu masalah di naming dan masalah job desk-nya teman-teman. Bisa sama namanya, tapi mungkin job desk-nya berbeda, mungkin juga bisa sama apa namanya job desk-nya tapi namanya berbeda. But balik lagi, selalu untuk lakukan research terkait dengan role yang kamu mau coba apply, plus juga terkait dengan posisi-posisi yang relevan di company tersebut, atau company-nya ini butuhnya yang seperti apa. Jadi benar-benar disesuaikan juga, jangan cuman asal, ya udah asal coba apply gitu kan, yang penting cocok nih dengan kamu gajinya dan segala macam, padahal ternyata kamu nggak cocok di role tersebut, bahkan ketika kamu kerja kamu kaget, kok beda ya apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan, padahal bisa aja memang sebenarnya udah dicantumin, cuman kamunya belum benar-benar fokus pada perbedaan masing-masing role yang ada di sini. Dan di sini ketika kamu selesai dari review, ini semua nih possibility-possibility yang bisa kamu dapatkan sebagai software engineer, software developer bisa, programmer bisa, web developer, UI UX, dan segala macam yang berkaitan dengan software engineer itu bisa kamu dapetin potensi karirnya tentunya. Itu untuk dari sisi output-nya ya teman-teman. Jadi biar kalian paham bahwa nggak semuanya itu mesti benar-benar, oh software engineer banget nih, enggak. Tapi balik lagi, opportunity di bidang yang sejenis, yang relevan, itu akan jauh lebih besar lagi untuk bisa kamu manfaatkan setelah kamu lulus dari review tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, masuk ke step 3, teman-teman. Di mana kita akan ngebahas technical case study. Jadi technical case study ini adalah tahap yang mungkin bikin sedikit dak-dik-dukser ya biasanya. Jadi benar-benar nunjukin kemampuan kita secara teknis gitu. Itu gimana sih ketika kita bilang bisa, oh saya bisa mengoperasikan A, otomatis bisa jadi kamu akan dites. Oh saya dulu punya pengalaman B, otomatis mungkin kamu akan dites. Ataupun saya punya pengalaman C, atau saya bisa D. Nah otomatis akan dites juga. Jadi benar-benar kita paham dulu nih technical case study itu seperti apa. Nah, di sini technical case study. Gimana caranya lolos untuk technical case study-nya sendiri? Kita lihat di sini ya, teman-teman. Jadi yang pertama, bahwa case study itu adalah kita akan mengerjakan sebuah aktivitas yang itu sebenarnya udah sering dilakukan sehari-hari dan relevan dengan role yang kita mau coba apply gitu. Nah, case study sama dengan simulasi pekerjaan tadi sehari-hari sesuai dengan posisinya yang kalian udah coba apply tadi gitu kan. Dan di sini yang jadi permasalahan adalah karena seorang fresh grade atau career switcher itu belum pernah di bidang software engineer, kendalanya sama, yaitu apa nih yang bisa menjadi bekal case study-nya. Karena mereka nggak ada case study sebelumnya gitu kan, belum ada pengalaman kerja sama sekali, belum ada proyekan, belum ada hal-hal yang bisa support untuk kita kemudian bisa ngembangin itu sebagai problem solving lah ya. Ketika kita udah dapat case study, oh kita bisa jawab dengan tenang, kita bisa jabarin dengan baik. Nah, detail-detail lainnya seperti apa. That's why kenapa akhirnya ini menjadi kendala nih. Dan solusinya seperti apa? Solusinya adalah yaitu case study bareng di review. Kenapa? Karena satu, balik lagi ke detail yang tadi udah sempat aku share. Bahwa kalian akan ketemu dengan mentor yang secara langsung itu berpengalaman di software engineer, nggak cuma sekedar mereka ngajarin teori, melainkan mereka masih full time atau bekerja juga, berkarir juga di berbagai company. Yang otomatis case study-nya itu akan benar-benar di-share dan insight-nya itu akan benar-benar kamu dapatkan untuk bisa support kamu nanti di bidang software engineer ini. Bahkan kamu bisa benar-benar secara langsung
testing nih, mock up interview gitu kan. Jadi biar lebih paham lagi gimana sih kira-kira rasanya bener-bener interview bareng user itu nanti kayak gimana, case study yang ditanyakan seperti apa. Dan balik lagi bahwa di Revoyu kamu udah punya jejaring lebih dari 6.000 alumni di lebih dari 2.500 perusahaan. Nah, kita lihat banyak banget channel untuk kamu bisa nanti mendapatkan peluang karir dan bekerja di bidang software engineer, teman-teman. Satu, kita katakanlah Revoyu pasti ngebantuin kamu juga dalam proses pencarian kerja, itu udah pasti banget. Tapi di sisi lain, kalau kamu punya track record yang oke, banyak student yang juga malah diambil sama mentornya, karena ngerasa, wah, ini anak oke banget nih, studentnya aktif dan lain sebagainya. Kemudian juga di sisi lain, jangan lupa, alumni itu sangat perlu untuk di-maintain, dan Revoyu sangat sadar hal tersebut, that's why kenapa kita provide kamu community alumni yang itu kamu bisa akses secara lifetime, di mana banyak banget event seru di sana, specialization class. Jadi untuk kami yang mau punya upgrade skill lebih komprehensif lagi pada spesifik field tertentu, itu bisa banget untuk join ke Revoyu untuk dapetin akses ke alumni, networking-nya kita, dan berbagai macam benefit-benefit lainnya yang nanti mungkin akan kalian rasakan sendiri lah ketika udah join di Revoyu. Jadi balik lagi, ketika kalian join, kalian akan dapat case study yang benar-benar langsung dari lapangannya, dari industry leader expert yang udah siap ngebantu kamu nantinya. Nah, sekarang lolos interview user gitu ya. Jadi udah case study, kita masuk ke interview usernya seperti apa. Ada yang udah sampai interview user, teman-teman, yang udah sering mungkin atau malah udah keseringan interview nih, sampai kenyang sendiri nih sama interview gitu ya. Nah, di sini bisa banget kalian simak gitu ya. Jadi caranya adalah seperti apa? Kita balik dulu nih ke poin utama bahwa apa sih interview user ini? Biasanya ini udah non technical nih teman-teman. Arahnya lebih ke culture fit. Itu yang pertama. Culture fit apakah sesuai nggak sih kamu dengan value perusahaannya kita? Sesuai nggak apa yang kita butuhkan dengan kamu nih sebagai seorang kandidat? Jadi banyak banget value company yang kalian bisa pelajarin. Itu biasanya jadi value yang apa ya, melandasi nih pekerjaan mereka gitu sehari-harinya seperti apa, patokan mereka lah dalam berperilaku secara profesional di company tersebut. Biasanya culture fit ini menjadi penting karena balik lagi tadi yang aku bilang, bahwa nggak hanya hard skills teman-teman, tapi soft skills juga. Kemampuan kamu untuk punya adaptability yang oke, kemampuan kamu untuk bisa teamwork dan lain sebagainya, itu akan menunjukkan sejauh mana kamu bisa fit di company tersebut, terutama untuk bisa bekerja sama dengan tipikal orang yang beragam banget nih di company tersebut. Nah, yang kedua adalah recheck poin-poin di resume dan juga porto, terutama di bagian skill-nya. Jadi sesuai nggak dengan kebutuhan atau posisi yang dilamar gitu kan. Yang otomatis ini menjadi kendala baru juga nih untuk fresh grade ataupun juga career switcher, karena ya sesuai dengan nilai perusahaan itu nggak semuanya kita bisa research kadang. Bahkan yang udah punya pengalaman kerja di bidang software, kadang malah lupa research juga soal ini. Plus yang kedua balik lagi ke skill dan pengalaman yang masih belum relevan secara langsung gitu. Nah, kita cek kolom komen, belum pernah karena fail di interview HR. Oke, easy. Semoga nanti bisa lolos ya di interview user berikutnya, terutama kalau misalkan nanti join di programnya Revoyo. Dan untuk teman-teman juga yang lagi mengupayakan, semoga bisa dilancarkan ya untuk interview ke depannya. Dan semoga tipsnya berguna tentunya. Kita coba lanjut di sini. Jadi di interview user, teman-teman, kalian akan banyak mendapatkan tadi ya, lebih ke pertanyaan yang berkutat pada sisi soft skills atau hal-hal non-teknikal secara langsung. Nah, sekarang kita lihat di sini, gimana sih kira-kira yang perlu kita lakukan? Yaitu cari tahu value dari perusahaan itu sendiri, teman-teman. Bahwa banyak banget dari kita yang itu kadang lupa bahwa setiap company dalam brandingannya mereka pun juga pasti menunjukkan apa sih yang menjadi value-nya mereka, apa sih yang menjadikan perusahaan mereka adalah tempat yang oke untuk kamu bisa grow di sana, untuk bisa bekerja di sana secara profesional. That's why kamu bisa cari nih, pada halaman karir perusahaan, cari value-nya, kemudian siapkan diri untuk menjawab pertanyaan terkait nilai-nilai tersebut. Jadi benar-benar kalian pahami, nggak perlu dihafal, tapi paling tidak familiarize diri kamu dengan value tersebut. Supaya apa? Ketika diberikan pertanyaan, hasilnya kamu tidak mengecewakan. Jadi kamu udah lebih paham nih, kira-kira, oh misalkan dalam konteks ini, pertanyaannya di Revoyu ya, misalkan kita memberlakukan highest standard. So, contoh pertanyaannya adalah seperti ini, tolong ceritakan cara kerja kamu gitu ya, supaya kualitasnya tetap yang terbaik nih. Nah, kamu bisa nunjukin tuh value kamu seperti apa ketika menjaga kualitas pekerjaan itu. Jadi benar-benar nunjukin profesionalitasnya kamu juga nantinya saat kamu udah bekerja di company tersebut. Nah, cara menjawabnya seperti apa teman-teman? Jadi mungkin udah banyak juga yang dengar istilah ini.
ada istilahnya STAR ya, atau Situation, Task, Action, dan juga Results. Yang biasanya digunakan oleh HR dan user untuk menginterview secara langsung pada saat kandidat itu masuk ke sesi interviewnya mereka. Jadi untuk apa? Untuk memahami. Jadi si orang ini bisa nggak menceritakan ulang experience uniknya mereka ketika misalkan bekerja di company sebelumnya dan apa yang bisa menjadi insight untuk apakah kamu diterima atau tidak dan bagaimana nanti kinerja kamu. Paling nggak bukan memprediksi, tapi paling tidak kita coba untuk menelaah gitu ya, apakah jangka panjang kamu masih akan bisa bertahan di company kita atau mungkin dalam hal ini maka ada potensi kamu untuk bisa leave lebih cepat nih mungkin atau kurang cocok lah istilahnya. That's why kenapa ada metode STAR ini untuk kita lebih paham detail secara terstruktur gitu kan ya, seperti apa sih si kandidat tersebut. Nah, apakah cuma HR dan user yang punya STAR? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena kita juga punya sebagai seorang kandidat. So, gimana menempatkan diri sebagai seorang kandidat yang interview menggunakan metode STAR ini? Jadi metodenya adalah pertama, situasi, di mana kita melihat, menjelaskan situasi atau konteks dan latar belakang dari sebuah case yang pernah kita alami secara langsung. Yang pertama, misalkan dalam case ini gitu ya, ada situasi di mana website atau produk yang kita buat pada waktu itu dinilai masih belum cukup memenuhi kebutuhan user, di mana beberapa navigasi penting itu malah terkesan tidak terlihat. Sehingga saya dan tim itu harus melakukan beberapa adjustment. Nah, yang kedua adalah tasnya. Jelaskan masalah dan tantangan yang dihadapin. Permasalahannya seperti apa nih di sini? Permasalahan yang terjadi karena sebelumnya ternyata memang belum ada semacam persona yang jelas terkait user yang akan menjadi target utama. Otomatis harus ada tindakan yang diambil nih untuk bisa menentukan persona yang lebih tepat. So, masuk ke tahap action teman-teman. Jadi lebih runut ya, ke bawah, kebayang ya, ke breakdown. Nah, di sini kita ngejelasin step-stepnya. Saya dan tim lalu mencoba untuk melakukan meeting bersama PM untuk bisa menelaah gitu ya, PM dalam hal ini product manager ya teman-teman. Feedback apa saja sih yang udah diterima, mana yang harus menjadi prioritas, dan mana yang mungkin sebenarnya adjustment itu nggak perlu gitu, karena hanya keluhan dari minor user. Nah, balik lagi sesuai yang aku sampaikan tadi di awal, bahwa sebagai seorang software engineer, seorang developer, kita nggak bisa mengakomodir semua keinginan user. Tapi penting banget untuk kita menelaah mana yang menjadi urgency gitu kan ya, untuk mempermudah user, mana yang sebenarnya itu bisa diabaikan dulu kok atau mungkin nanti-nanti aja, itu bisa banget untuk kita lihat nantinya. Sampai ke tahap results nih. Nah, kita nunjukin bahwa akhirnya ditemukan hasil bahwa bukan problem dari main user nih yang sebenarnya terjadi, melainkan hanya butuh adjustment singkat gitu kan ya, adjustment minor dari wording ataupun icon yang menunjukkan fungsi dari navigasi tersebut. Artinya kita udah melihat, oh, permasalahan ini itu bukan sesuatu yang matters banget nih. Jadi adjustment-nya pun juga nggak perlu yang benar-benar signifikan. Nah, balik lagi bahwa seorang developer dengan soft skills yang oke, critical thinking yang oke, problem solving yang oke, logical yang oke, yang akan bisa menelaah hal tersebut. Kalau kalian cuma fokus pada penguasaan tools programming-nya aja atau programming language-nya aja, otomatis akan mempersulit diri kalian sendiri dalam berbagai situasi. Gitu, karena nggak terbiasa untuk mengerjakan case yang beragam. Sekarang lanjut, kalau udah lolos interview user gimana kira-kira? Nah, ada yang bisa jawab nggak kalau kita udah interview user, apa nih yang kita lakuin teman-teman? Aku sambil minum lagi deh. Ini kayaknya biar kita sambil discuss ya. Kita tunggu jawabannya teman-teman. Ada yang bisa jawab? Kalau udah lolos, kamu diterima nih di company ini, apa sih yang biasanya kita lakukan? Bisa dijawab kah kira-kira? Kita sambil tunggu di kolom chat ya. Oke, stepnya apa aja nih udah ditanyain sama admin Revoyu. Yang lain yang mau aktif juga teman-teman. Nah, di sini ya, kalau udah lolos interview user dan keseluruhan tahapan rekrutmen udah dilalui, apa sih yang perlu kita siapkan lagi di sini ya? Oke, offer letter, nego gaji, bisa jadi teman-teman. Jadi salah satunya iya banget gitu. Nah, di sini sekarang tersisa tahap negosiasi job offer, di mana negosiasi ini menyangkut dengan apa aja, gaji, benefits, dan lain-lain. Kompensasi, kemudian juga career path, ataupun detail-detail lain yang sebenarnya itu penting untuk menunjang kamu akan betah atau bisa long last nggak di company tersebut. Karena kalau misalkan tentunya gaji belum cocok, benefitnya ternyata belum oke, kemudian juga mungkin sistem kerjanya belum cocok dengan kamu, otomatis juga akan jadi problem yang baru gitu. Bisa jadi kamu hanya masuk tapi nggak bertahan lama di sana. That's why itu perlu banget untuk dibahas. Yang tentunya kamu akan dapetin itu di Revoyu. Karena malah dibahas di sini teman-teman. Nggak cuma setelah job offer,
bahkan sebelum job offer-nya itu udah ada gitu kan. Kemudian juga bahkan dengan cara lengkap negosiasi gajinya. Jadi benar-benar nunjukin bahwa step dari awal sampai akhir end to end-nya itu ada di Revoyu yang akan kamu dapetin nanti. Dan di sini kita lihat siapa sih yang akan nge-assist teman-teman, tentunya mereka yang memang udah berkarir langsung nih, gitu ya, sebagai HR ataupun juga career coach gitu ya, di company yang memang udah settle misalkan. Nah, di sini career support training kamu akan dapat secara langsung nih CV crafting, kemudian pembuatan porto, mockup interview dan lain sebagainya yang untuk benar-benar mempersiapkan kamu ketika nanti proses rekrutmen sedang berlangsung. Sampai ke review projects di mana kamu akan ngerjain project yang benar-benar akan ngebantu secara komprehensif gitu kan ya. Kamu punya bekal portofolio yang oke, yang udah benar-benar industry ready saat nanti kamu terjun ke lapangan. Dan kita lihat bahwa berbagai macam background ada dari sisi mentornya kita nih. Jadi benar-benar nunjukin bahwa case study yang mereka bawa itu beragam banget. Kapan lagi kamu cuma belajar di satu platform, tapi benar-benar nunjukin kamu nerima berbagai macam skills dari berbagai company yang berbeda. Nah, itu cuma kamu dapetin tentunya di Revoyo nantinya. Lalu seperti apa sih kira-kira gitu kan ya, kualitas alumninya kita. Nah, ini kamu bisa lihat nih teman-teman, banyak banget alumni kita yang udah bekerja di berbagai company, bahkan mungkin kalau mikirnya, "Ah, itu cuma di tech company aja Kak." Enggak juga. Kita lihat bahwa konvensional company, satu company yang mungkin kalian udah familiar banget, bahkan kayak perbankan, itu banyak banget yang udah menggunakan alumni Revoyu. Salah satunya karena faktor tadi, perkembangan dan percepatan teknologi. Kita ambil contoh banking deh, industri perbankan. Di mana sekarang kita udah pakai aplikasi kayak mobile banking, kita udah pakai e-banking dan berbagai macam fasilitas secara online ataupun juga secara digital. Yang otomatis nunjukin bahwa conventional company pun juga menjadi ladang yang oke nih untuk kamu bisa develop karir di sana, di bidang software engineer, gitu. Nah, sekarang gimana sih kira-kira gitu ya untuk, join ke Revoyu? Nah, di Revoyu sendiri, di sini kamu akan secara langsung gitu ya, bisa kita bantu dengan pilihan berbagai macam metode bayar yang meringankan kamu sebagai student pada saat nanti join ke Revoyu. Yang pertama bahkan kamu bisa upfront atau bayar langsung di depan, bahkan kamu bisa bagi ke dalam cicilan 6 kali bahkan tanpa bunga, teman-teman ya. Jadi benar-benar pure sesuai dengan harga yang tercantum gitu kan. Kemudian ada cicilan sampai 12 bulan dengan uang muka yang fleksibel yang kamu bisa pilih, bahkan juga cicilan sampai 18 bulan dengan 1 jutaan aja per bulannya. Bahkan untuk teman-teman yang mungkin fresh grad nih, masih mahasiswa atau mungkin lagi job seeking gitu kan ya, lagi proses belum ada penghasilan rutin gitu kan, bisa banget pakai study no pay letter yang banyak banget dimanfaatin oleh teman-teman juga. Di sini risk free, teman-teman. Kenapa risk free? Karena satu, kalian ketika misalkan daftar ke Revo itu nggak dipungut biaya apapun dulu, teman-teman. Kalian akan ngikutin admission process untuk kita paham dulu kecocokan kamu dengan program. Kamu bisa konsultasi dulu nih, di sini free konsultasi gitu kan secara langsung dengan tim admission sampai nanti ada potensi untuk kamu bisa dapat job guarantee gitu yang tentunya akan kita bantu guide nih prosesnya during admission process sehingga kamu bisa lebih paham kecocokan kamu dengan program dan kira-kira seperti apa sih fasilitas yang di-provide oleh Revoyu nanti. Jadi bisa segera daftarkan diri kamu, biar kita bisa ngobrol dan ketemu secara langsung untuk lebih paham nih kebutuhan kamu seperti apa. Nah, mungkin dari aku itu aja, aku coba balikin ke Tiara. Oke, sip. Thank you so much, Nelwan, buat presentations-nya. Mungkin teman-teman sambil menunggu Kak Nelwan istirahat, aku ambil alih dulu ya. Thank you, Nelwan. Siap. Oke, gimana nih teman-teman tadi sesinya Kanal One? Semoga daging banget ya buat kalian. Tadi dikasih tips and tricksnya langsung step by stepnya loh sampai interview user. Semoga teman-teman yang sering banget di ghosting gitu ya kalau interview atau job seeking proses setelah sesi malam hari ini jadi berkurang ya dapat ghostingannya. Oke, aku kembali untuk merecap ya apa yang sudah Nelwan sampaikan juga biar teman-teman di sini aware gitu kan ya tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Review Full Stack Software Engineering programnya kita compare to other online courses lainnya. Aku breakdown satu-satu, kita mulai dari duration terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi kalau di Review Full Stack Software Engineering, itu kalian akan dapetin program dengan durasi 6 sampai dengan 9 bulan lamanya. Nah tujuannya gitu ya teman-teman, untuk kalian bener-bener ngelotok banget fundamental si software engineering tersebut gitu. Dan kalian
kalian bisa banget menyesuaikan gitu ya pembayaran tuition fee-nya menggunakan flexible payment options yang bisa kalian sesuaikan nih dengan kondisi dan juga kebutuhan keuangan kalian masing-masing. Tadi udah di-mention juga sama Kanelwan kalau ada cicilan tanpa bunga untuk teman-teman gitu ya, dan juga ada SNPL juga nih teman-teman yang bisa digunakan. Sedangkan kalau di other online courses ini hanya 2-5 bulan ya, dan juga kebanyakan mereka hanya menyediakannya installment nih. Installmentnya adalah cicilan yang menggunakan bunga tadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke learning methods-nya. Kalau join ke Full Stack Software Engineering-nya RevoU, kalian akan dapetin 250 plus hour gitu ya, live interactive classes bareng sama para tadi ya industry leaders yang mereka sehari-harinya berkecimpung di bidang software engineering. Terus juga akan ketemu dengan 24 plus career mentors dan juga ada project teman-teman. Sedangkan kalau di other online courses itu hanya sekitar 24 sampai 60 mixed classes. Mixed classes ini maksudnya apa sih Kak? Gitu kan. Jadi mixed classes ini adalah kalian self learning plus juga live classes. Jadi self learning itu kayak kalian nonton video gitu ya, terus kalian belajar sendiri, semisal ada yang kalian kurang paham dan sebagainya, nggak bisa tuh langsung nanya ke instructors-nya gitu. Sedangkan kalau di RevoU itu kalian bisa banget untuk dapetin two-way communications-nya langsung ya sama para industry leaders. Terus tadi aku juga udah mentioning kalau instructors-nya langsung dari para expertnya yang sehari-hari berkecimpung di bidang software engineering, jadi mereka tahu sebenarnya qualifications yang dibutuhkan oleh seorang software engineer ke depannya itu seperti apa, dan bisa banget untuk mereka sharing juga nih tips and tricks-nya kalau mau berkarir di bidang ini. Terus kita juga ada yang namanya team lead teman-teman. Jadi team lead ini kalau di perkuliahan semacam asdos ya. Semisal kalian ketika lagi proses pembelajarannya sudah selesai, terus kalian masih kurang paham, itu bisa banget untuk bertanya ke si team lead tersebut. Terus nantinya kalian akan dapat assignments dan juga review session. Jadi itu assignments gitu ya, nggak cuma kalian kerjain aja, tapi kalian bisa dapat reviewnya langsung dari para mentors gitu ya, tentunya experience ya, dimana kalian bisa tahu nih apa yang perlu diimprove ke depannya dan bagaimana cara overcome isu-isu yang mungkin kalian temukan. Terus kita juga akan ada kelas counselor buat kalian mempermudah proses pembelajaran ke depannya. Lalu juga ada career support dan juga projects ya with experience mentor tadi, dan juga ada community job board. Sedangkan nih kalau di other online courses lainnya itu fasilitas yang aku sampaikan tadi biasanya nggak tersedia gitu ya teman-teman, dan terkait instructor-nya pun mereka mix nih, ada yang expert, ada juga yang in-house instructor. Nah, in-house instructor ini maksudnya adalah orang-orang yang sebenarnya sehari-hari itu bukan sebagai seorang software engineer, tapi memang sebagai pengajar ya, full time jobnya gitu. Nah, yang paling penting yang pengen aku highlight banget adalah post graduation program yang hanya ada di Revo ini teman-teman, di mana kalian bisa bernetwork dengan 6.000 plus alumni dan juga industry leaders yang profesional di bidangnya masing-masing, plus kalian bisa nge-unlock beberapa program gitu ya, yang hanya diperuntukkan untuk RevoU alumni aja. Sedangkan kalau di other online course, biasanya mereka nggak menyediakan post graduation program ya. Jadi setelah kalau udah selesai dari programnya, ya udah kalian lepas gitu aja. Sedangkan kalau di RevoU enggak ya teman-teman. Nah, bisa dilihat juga sekarang di RevoU lagi ada special price. Kalau semisal kalian daftar sekarang juga, itu akan ada potongan 5 juta rupiah dari total tuition fee yang wajib kalian bayarkan kalau misalnya dapat offer letter dari kami. Itu tentunya ini lebih terjangkau ya compare to other online course lainnya. Nah, memang kalau misalnya tadi aku kan nge-highlight gitu ya, post graduation program itu ada apa aja sih Kak, gitu kan ya. Selain kalian tadi ya tergabung ke dalam komunitas yang sangat amat besar ini ya, penuh dengan profesional, jadi aku yakin banget career opportunity dan juga career path kalian akan terbuka luas gitu ya. Kalian bisa dapetin beberapa fasilitas lainnya, dimulai dari Revoy Chapters. Ini tuh adalah event di mana para alumni kita dari berbagai macam program ya, digital marketing, data analytics, product management, software engineering, bisa berkumpul dengan sesama alumni yang berada di dalam satu kota yang sama. Misalnya aku dari Bogor nih ya, aku bisa ketemu nih sama alumni RevoU verticals lainnya atau program lainnya ya, yang sesama dari orang Bogor juga gitu. Jadi bisa banget ya mempererat istilah komunitasnya kalian di daerah-daerah tertentu, dan juga bisa saling berbagi insight juga. Gak jarang nih teman-teman itu ketika lagi RevoU chapters, mereka saling sharing nih opportunity freelance gitu ya yang bisa dikerjakan barengan. Terus kita juga ada RevoU Club. Di sini adalah tempatnya gitu ya, teman-teman yang punya profesi lebih spesifik untuk berkumpul. Kayak contohnya nih kalau di software engineering kan mungkin ada yang fokusnya ke front end, ke back end, atau ke full stack. Nah, nantinya kalian bisa berkumpul nih sama orang-orang yang punya interest yang sama gitu. Jadi kalau misalnya nemu bottleneck gitu ya, bisa saling sharing dan nantinya bisa
dibantu solve juga di Revoyu Club tersebut. Terus kita juga ada Revoyu Slack, ini adalah communication platform yang biasa digunakan sama teman-teman alumni kita, di mana di situ sering banget mereka saling sharing gitu ya, job opportunity di company-nya masing-masing, terus juga tadi freelance job, kadang mereka juga share di situ kalau misalnya lagi ada kebutuhan talent gitu ya, yang mereka tahu bahwasanya kualitas alumni Revoyu itu kan gak main-main ya, jadi mereka bisa banget untuk mendapatkan qualified talent tersebut dari Revoyu Slack. Terus teman-teman yang gak kalah menarik adalah exclusive community events. Ini yang paling besar itu namanya si RC, teman-teman. Di situ ada talk show bareng sama professionals yang pastinya memberikan insight-insight yang baru ya di bidang bukan cuma software engineering tapi juga digital era saat ini gitu. Dan kalian juga bisa berkumpul lagi ya bareng sama alumni dari berbagai macam program dari berbagai macam daerah itu di event si RC tersebut, offline eventnya kita yang paling besar gitu teman-teman. Dan di situ biasanya juga ada fasilitas-fasilitas menarik lainnya, kayak langsung mendatangkan gitu ya perusahaan-perusahaan lagi mencari pekerja gitu ya. Situ kalian bisa langsung aja nih bernetwork sama para company tersebut untuk nanti mungkin bisa jadi dream company kalian juga ke depannya. Nah, buat teman-teman di sini yang tertarik banget untuk join di Full Stack Software Engineering programnya Revoyu, itu menurut aku udah berada di jalan yang benar ya, karena kalian akan dapetin tadi yang udah dimentionkan Elwan, support system yang benar-benar mendukung kalian untuk akhirnya bisa dapetin karir impian kalian juga gitu. Nah, mungkin tanpa basa-basi aku langsung aja kali ya nge-share fasilitas yang mungkin akan kalian dapatkan ke depannya kalau udah enroll nih di Full Stack Software Engineering programnya kita gitu, dengan aku sharing video ini karena ini juga udah lengkap banget nge-explain. Oke, silakan disimak dulu ya teman-teman. Oh, jadi kamu yang mau belajar skill digital, bangun koneksi, dan dapetin kerjaan impian? Sini, aku tunjukin beberapa bulan ke depan keseharian kamu selama di Revoyu nanti. Pertama, siap-siap di hari Senin sampai Kamis, kamu akan bergabung di live class tiap jam 7 malam. Pastinya belajar langsung dari instruktur yang juga praktisi di top company. Pahami dari nol, mulai dari teori, strategi, sampai demo cara pakai tools. Kamu bebas mau tanya apapun sampai kamu paham. Nah, nanti kamu juga harus kerjain tugas pribadi ya. Kalau mentok, bisa tanya ke mentor. Lanjut lagi, ngerjain grup project. Di sini, kamu akan dapat teman seperjuangan baru, meskipun beda kota, beda usia, dan beda latar belakang. Seru kan? Oh iya, karena semua kelas live, online, dan interaktif, jadi kamu bisa ikutan ini dari mana aja. Nah, tadi kan jadwal Senin sampai Kamis. Kalau hari Sabtu, it's pitching day. Selamat datang di hari Sabtu, ini adalah pitching day pertama kalian. Jangan lupa. Kamu bakal presentasi di depan teman-teman dan instruktur. Dapat feedback langsung dari ahlinya. Terus, pas lagi ada kompetisi, kali aja kamu dan teman segrup kamu yang menang. Jeng, congrats untuk grup G bebersih. Dapatkan nilai paling tinggi yaitu 8. Kalau gini ceritanya sih, portofolio kamu bisa banget dipamerin di LinkedIn. You're gonna be super proud of yourself. Udah ngerasa cukup dan gak mau cari kerja? Stop di sini gak apa-apa kok. Nah, kalau mau buat cari kerja, yuk lanjut. Kan kamu udah dibekali ilmu dan skill di kelas tuh. Sekarang waktunya kamu dipersiapkan ke dunia kerja di Revoyu Next. Pertama, kamu akan mulai persiapan job hunting di Career Support. Kamu bakal diajak mengenal diri kamu, bikin CV dan portofolio, personal branding, cara riset perusahaan, sampai latihan HR dan user mockup interview. Dan biar persiapan makin matang, let's join Revoyu Project. Kerjain study case dari perusahaan, pecahkan masalah yang ada di lapangan, reporting, dan dapat feedback langsung dari expert. Tenang, selama proses ini, kamu akan didampingi one-on-one sama mentor kok sampai dapat kerja. You will be very empowered to make the right career decision for yourself.
Wah, nggak kerasa waktu berlalu begitu cepat. Selama kamu rajin jalanin program ini, selamat! Kamu berhak dapat sertifikat, dapat pekerjaan, dan bergabung dengan ribuan alumni terbaik di RevoU Community. Meskipun sudah lulus, kamu tetap bisa gali insight lewat diskusi di RevoU Club. Nongkrong bareng alumni sekota di RevoU Chapters, bahkan ketemu plus ngobrol offline bareng alumni, career mentors, dan instructor dari semua batch dan program lewat RevoU CXRC. It's time to build a network for your career and expand the opportunities. Sekarang nggak heran kan? Meskipun ada berita layoff dan tantangan ekonomi, alumni RevoU tetap bisa diterima di berbagai industri yang membutuhkan skill digital. Karena di RevoU, kamu nggak cuma dibekali ilmu, tapi juga skill yang bermutu dan teman-teman yang bisa bantu kamu lebih maju. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di revou.co. Oke teman-teman, gimana? Menarik banget ya. Tadi itu adalah sneak peek kalau misalnya kalian bergabung sebagai studentnya di Full Software Engineering program RevoU ya. Itu adalah fase-fase yang akan kalian dapetin juga gitu. Nah, ini adalah sekedar tips juga nih buat teman-teman yang mungkin kalau misalnya di sini ada yang butuh, boleh banget untuk dicoba. Yang pertama itu adalah kalau kalian saat ini nggak punya penghasilan rutin per bulan, itu bisa banget untuk menggunakan yang Study Now Pay Later. Ini adalah biasanya payment options yang sering banget digunakan oleh para student RevoU nih, baik itu job seeker ya, backgroundnya fresh graduate ataupun career switcher gitu. Tapi semisal ternyata kalian masih punya cukup banyak tabungan gitu ya, bisa banget tadi ikutan yang cicilan tanpa bunga ya gitu. Jadi itu bisa banget untuk kalian pakai juga, bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Terus kalau misalnya teman-teman di sini yang masih butuh support gitu ya dari orang tua atau dari kantor gitu ya, boleh banget nih untuk coba tipsnya gitu ya. Dari RevoU udah menyediakan juga itu salah satu jurnal di mana itu ada kayak contoh teksnya gitu. Kalau misalnya kalian mau nge-convince gitu ya orang tua ataupun company untuk membantu kalian untuk membayar si tuition fee-nya dari Full Software Engineering program kita. Gitu. Semoga dua tips ini membantu teman-teman. Untuk linknya sudah ada di description box juga, jadi bisa dicek di sana untuk kedua tips ini. Nanti juga mungkin bisa dibantu ya sama Kak Talita untuk di-share kembali di chat box, untuk linknya ada di description box, oke? Sip, kalau gitu mungkin itu saja cek ombak aku pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke Q&A, aku mau manggilin dulu Kanewannya untuk bergabung sama kita. Halo Kanewan, gimana nih Kak? Sudah siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman? Siap ya? Oke, kita sudah mendapat beberapa pertanyaan nih di Slido buat teman-teman yang mungkin belum drop pertanyaannya gitu ya di Slido, boleh langsung drop aja ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan pertama dulu. Ini ada dari Anonymous. Permisi Kak, boleh request jam pelatihannya mulai jam 19.30-an. Saya agak tertekan karena bentrok dengan jam azan Isya. Mau ikut full stack sebenarnya. Gimana nih, Kanal One? Ini aku suggest, aku assuming kalau ini buat jam pelatihan di full stack ya Kak ya. Silakan Kak. Oke, siap. Sebenarnya teman-teman ini karena pakainya perspektif dari sisi agama gitu ya. Gini, mungkin ini sepemahamanku ya teman-teman. Kalau misalkan konteksnya adalah berkaitan dengan pembelajaran, which is itu adalah hal yang wajib bareng dengan mungkin sholat yang wajib gitu ya untuk teman-teman yang beragama Muslim. Tentunya kalau misalkan memang kalian ngerasa itu jadi harusnya sih malah nggak menjadi kendala ya teman-teman, karena mayoritas juga mungkin banyak yang juga beragama Islam dan juga tetap belajar di RevoU. Satu, namanya sama-sama kewajiban, nggak menghilangkan kewajiban yang lain dong tentunya. Jadi ya kalian bisa ikutin pembelajaran dulu, baru mungkin nanti ya beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Atau ya dibalik, karena kalau misalkan kita ikutin preferensi salah satu orang agak susah juga teman-teman. Kan azan di di daerah masing-masing itu berbeda ya, waktu Indonesia Barat itu berbeda. Mungkin kalau di daerah mungkin kalau aku kasih contoh deh, misalkan kalau di Malang itu atau mungkin di Surabaya kita nggak ada bentrok teman-teman, karena kita malah jam 5:30 udah ada yang azan Isya, karena maghribnya aja udah 5:30, misalkan kayak gitu. Jadi kalau mau diukurnya per jamnya masing-masing susah juga.
Jadi ya emang butuh manajemen waktunya dari teman-teman sendiri. Kan bisa nih karena sama-sama wajib, jangan meninggalkan kewajiban agama masing-masing. Ya udah belajar dulu misalkan dari jam 7 sampai jam 9, kemudian nanti ya lanjutin dengan ibadah isyanya. Harusnya sih nggak ada yang masalah dari sisi itu. Itu sepemahamanku juga. Kalau misalkan ada yang mungkin kurang tepat, nanti bisa sama-sama dibenerin juga di kolom chat ya teman-teman. Tapi intinya kita mencoba ambil jalan tengah. That's why kenapa kita ngambilnya jam 7 malam ya. Untuk yang mungkin tanya kenapa sih jam 7 malam? Satu balik lagi untuk mempermudah teman-teman yang full time ataupun mungkin masih kuliah atau intinya ada primary activity di luar dari belajarnya di Revoyu. Nah, itu adalah jam paling enak. Kenapa? Jam 7 asumsi kalian udah berhenti untuk melakukan aktivitas lain di luar, gitu kan rata-rata seperti itu gitu. Nah, kemudian jam 9 selesai. Kalian punya banyak waktu lagi untuk bisa beristirahat mungkin di jam 10 atau di jam 11 malam, ataupun bisa review ulang materinya. Bahkan bisa sambil dengan beribadah tadi. That's why harusnya masih sangat aman kok untuk Anonymous bisa join tanpa mengorbankan kewajiban kamu dari sisi agama. Gitu ya, kira-kira. Oke, thank you so much Kak Nelwan. Mungkin aku mau nambahin sedikit juga dari jawabannya Kak Nelwan. Jadi buat teman-teman mungkin tadi selain tadi memang sudah paling tepat gitu ya jam segitu, karena kita juga memikirkan untuk teman-teman di luar Pulau Jawa ya Kak ya, kayak di Bali makin lama makin malam nih kalau misalnya kita baru mulainya kurang dari lebih dari jam 7 gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang nggak mau meninggalkan sholat gitu ya bisa untuk kayak udah kalian bisa sholat dulu. Toh juga nantinya di setiap pembelajaran itu akan ada recordingnya ya Kak ya, semisal ternyata ada yang kelewat itu kalian bisa nonton recordingannya, plus juga nanti bisa tanya ke si tim lead tersebut gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang dapat gitu insight-nya ketika lagi proses pembelajaran. Mungkin itu ya teman-teman jawaban dari kami. Semoga terjawab. Kalau misalnya masih ada follow-up questions, boleh dituliskan lagi di Slido. Kita move on dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Anonymous juga. Sebenarnya bedanya software engineer dengan web development apa sih Kak? Bulan lalu ikut pelatihan dari Kominfo dan belajar mengenai HTML, CSS, JS, dan Bootstrap. Silakan di Kanawan. Oke, siap. Jadi kalau perbedaan signifikan memang lebih ke satu, kita ngelihat job desk-nya itu seperti apa. Ini kalau ngomongin konteks secara profesional ya teman-teman. Jadi bisa jadi memang ada kesamaan. Karena software engineer ini gini, software engineer itu kan bisa berbagai macam artinya. Dalam artian ada yang fokusnya itu adalah di aplikasi gitu ya, mobile, ada yang aplikasi di desktop, ada yang memang di web. Jadi salah satunya di web. Nah, kalau di Revoyu output-nya nanti adalah web-based apps. Artinya benar-benar progressive website yang itu bisa running smooth, either itu ada di desktop, nanti kamu buka pakai browser desktop, ataupun juga menggunakan browser di perangkat seluler ya teman-teman gitu. Jadi kalau yang kamu pelajarin sebelumnya itu ada HTML, CSS, JS, dan Bootstrap, misalkan ya benar, itu juga software engineer, tapi memang spesifiknya adalah mungkin lebih ke web misalkan. Nah, di Revoyu, web-based apps. Nah, ada juga software engineer yang fokusnya adalah di aplikasi desktop, ada juga yang fokusnya di aplikasi mobile. Jadi software engineer ini mencakup berbagai macam fokus yang berbeda, teman-teman. Ada yang fokusnya spesifik kemana gitu kan. Nah, that's why, dan itu untuk menguasai semuanya, itu cukup panjang. Makanya, dengan masuk ke Revoyu sendiri, kita fokusinnya dulu adalah lebih ke web-based apps. Kenapa nih Kak milihnya lebih ke web-based apps? Karena memang demand-nya lebih tinggi teman-teman untuk saat ini. Mengingat biaya aplikasi itu kan nggak murah gitu kan ya, maintenance-nya juga lumayan. Nah, dengan menggunakan web-based apps, demand dari sisi industri kecil, menengah, sampai gede, itu semuanya ada. Sekarang kita lihat, bahkan toko-toko kecil aja itu udah banyak yang punya website-nya masing-masing, yang secara progresif, entah itu yang memang website commerce, untuk transaksi, untuk sekedar website branding, dan segala macam, itu pasti ada. Berbeda dengan aplikasi, kalau nggak benar-benar mereka di ranahnya teknologi, itu mereka nggak mungkin akan ada aplikasinya. Nah, berdasarkan demand paling tinggi itu, that's why kenapa Revoyu, software engineer-nya, itu lebih fokusnya adalah ke full stack software engineering di web-based apps sebagai output dari programnya. Nah, semoga menjawab ya, teman-teman. Oke, sip. Thank you, Kak Nelwan. Kita move on ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous juga. Mau bertanya mengenai portofolio front-end jika basicnya Flutter dan Dart, project-nya seperti apa ya? Terima kasih. Oke, siap. Sebenarnya udah kejawab juga sih di sini. Kan di sini udah ada Flutter dan Dart juga yang mobile, desktop, ataupun website. Ya otomatis juga
ya di aplikasi masing-masing ya sesuai dengan platformnya ya teman-teman, baik itu di mobile, desktop, ataupun website. Tinggal kira-kira industrinya ini atau company-nya atau output produknya itu spesifiknya maunya ke mana nih. Misalkan untuk mobile nanti lebih ke aplikasi yang seperti apa gitu ya. Ada yang aplikasinya misalkan lebih ke mungkin commerce gitu, atau mungkin lebih ke pengolahan data tertentu. Desktop atau websitenya nanti seperti apa nih, lebih ke pengolahan data atau angka, ataupun lebih ke branding tertentu aja. Jadi ya benar-benar memang Flutter dan Dart kan memang bisa di berbagai juga gitu ya, berbagai platform juga gitu. Nah, masing-masing di sini untuk mobile, desktop, dan website ya tergantung dari produknya seperti apa teman-teman. Untuk projeknya sendiri kalau di Revoyu, ini kalau aku asumsikan lebih ke full stack software engineer yang ada di Revoyu, jatuhnya memang akan tetap di web based apps gitu. Tapi memang untuk Flutter itu belum masuk spesifik ke pembahasan di Milestone, tapi nanti akan bisa jadi dibahas juga gitu tipis-tipis. Kenapa? Karena salah satu instructure-nya juga kalau kalian tadi lihat waktu di slide sebelumnya itu ada Flutter spesialis gitu ya, salah satunya yang memang nanti bisa kalian ajak sharing juga untuk output dari project atau portofolionya dengan menggunakan Flutter dan Dart, itu kira-kira seperti apa yang bisa nambah porto kalian ketika nanti selesai dari program di Revoyu. Nah, semoga memberi gambaran ya, teman-teman. Oke, sip. Thank you, Kanawan. Kita move on dulu ke pertanyaan lain. Kalau masih ada follow-up questions, boleh ya dituliskan lagi, teman-teman. Berikutnya, Kak, misalnya ikut full program dan ada tugas yang dikerjakan lewat deadline karena lagi sibuk banget dengan kerjaan, gimana ya? Silahkan. Oke, siap. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau untuk tugas itu kan memang ada deadline-nya ya, sama kayak kita mungkin kuliah, sekolah pada umumnya, otomatis itu akan berpengaruh terkait penilaian gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan pun memang ada urgensi-urgensi tertentu, ini akan case per case ya. Kita nggak bisa samaratakan, oh nanti selama kamu izin berarti akan dimaklumi, enggak, tapi benar-benar case per case. Kalau memang ada urgensi tertentu yang bikin akhirnya tugas kamu itu lewat deadline baru disubmit atau ada kendala lainnya, otomatis pasti akan diberikan keringanan tentunya. Yang penting tetap konfirmasi. Nah, that's why tadi kalau mungkin sempat di-mention akan ada dedicated mentor yang teman-teman bisa ajak sharing, terutama nanti komunikasi terkait kendala belajar ataupun kendala penugasan. Kalau misalkan ada kendala apapun, silakan konfirmasi ke tim lead yang ada nanti di section-nya kalian untuk ngebantu kalian ketika misalkan ada kendala belajar ataupun dari sisi pengerjaan tugas. Nah, balik lagi, berdasarkan dari apa yang kalian sampaikan komunikasinya, kalau misalkan memang itu sangat-sangat urgent, di luar kendalinya kalian, maka otomatis pasti akan dikonsider untuk diberikan keringanan. Nah, terus gimana kalau misalkan ternyata benar-benar nggak dikerjain nih, udah bukan telat lagi. Nah, biasanya kita akan ngelihat se-urgent apa tugas tersebut bisa digantikan dengan kesibukan kamu, yang misalkan kalau udah lewat banget, kita akan bantu dengan alternative assignment, atau paling tidak nanti ngelihat degree of failure-nya kamu seperti apa. Kegagalannya sejauh mana nih untuk tugas tersebut sampai tidak dikerjakan, sehingga nanti akan dilihat case per case oleh tim lead-nya untuk dibantu benahi tugas kamu supaya nggak benar-benar ketinggalan dari keseluruhannya. Nah, semoga bisa memberi gambaran ya, teman-teman. Oke, sip. Thank you, Kanawan. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih punya kekhawatiran ya kalau full-time job bisa atau nggak join di full stack programnya Revoyu, itu bisa banget ya teman-teman ya. Karena tadi udah dapetin support system yang akan membantu kalian juga untuk sampai akhirnya menyelesaikan full stack programnya kita. Oke. Benar. Mungkin Kita tambahan boleh? ini fun fact-nya teman-teman, di Revoyu itu dominasinya adalah full timer ya. Jadi mereka yang masih sambil bekerja, sambil kuliah semester akhir. Jadi nggak ada yang benar-benar hanya belajar aja. Mereka always having their primary activity out there, dan mereka masih bisa bagi waktu kok sampai sejauh ini. Sip, thank you Kanawan. Kita move on ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari anak nolab. Saya beberapa kali lihat video curhat software engineer junior yang kena layoff, tapi kurang jelas alasannya. Apa sih alasan utamanya di luar skill technical? Oke, ini diminta untuk meraba-raba nih, Kak. Alasan orang layoff-nya apa nih? Silakan nih dari Kanawan. Oke, teman-teman. Let's say ini bisa subjektif banget ya jawabannya, tergantung POV atau point of view dari si company itu seperti apa. Tapi mungkin aku kasih, karena ini mintanya kan di luar dari skill teknikal kan ya. Satu gini, kita lihat kondisi market. Mau nggak mau kalian kalau peka sama kondisi market, memang saat ini lagi banyak layoff yang terjadi. Sebenarnya nggak cuma di startup, teman-teman. Di berbagai company itu terjadi. Cuman seakan-akan memang selalu di-highlight startup karena memang ya teknologi lagi berkembang banget gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan mudah kemakan dengan isu yang lagi banyak banget beredar gitu kan ya. Ditelaah dulu, apakah se-hype itu atau sebenarnya enggak. Jadi balik lagi, kondisi market itu emang lagi nggak se-oke itu gitu. Jadi mau konvensional company, startup dan lain sebagainya, otomatis akan ada potensi pengurangan karyawan. Itu dulu yang perlu dipahami. Itu yang pertama.
Yang kedua, bukan hanya masalah software engineer juniornya dulu nih teman-teman, tapi kita pahami bahwa biasanya yang namanya layoff besar-besaran itu terjadi dengan pengurangan beberapa individu atau beberapa tim itu dari berbagai divisi. Jadi misalkan nih, kebetulan di HRD dikurangin dari 5 orang dikurangin jadi 2 orang, misalkan. Dari software engineer yang tadinya ada 5 programmer menjadi 2 orang gitu. Sorry, 3 orang deh misalkan biar beda. Terus dari divisi finance misalkan di layoff dari awalnya 6 menjadi 3 orang. Nah, pahami dulu bahwa balik lagi masing-masing divisi biasanya akan dilakukan pengurangan secara merata gitu. Jadi bukan berkaitan dengan itu salah satu alasannya ya, di luar masalah technical skills-nya tadi. Yang ketiga, nah balik lagi bahwa market itu sangat kompetitif. Artinya, kenapa yang junior itu ada potensi kena layoff, bukan juniornya aja kena layoff, teman-teman, tapi potensi untuk semua posisi termasuk software engineer yang junior itu benar bisa jadi akan kena layoff gitu. Jadi semua posisi lah merata. Nah, pertanyaannya apakah cuma junior? Enggak juga, yang senior juga bisa kena. Cuman kalau kamu tanya kenapa ada yang junior yang kena, ya kebetulan lagi apesnya mungkin. Yang kedua adalah berkaitan dengan nurturing. Nurturing ini gimana Kak maksudnya? Jadi ibaratnya namanya company itu melihat jangka panjang gitu kan ya. Jangka panjangnya seperti apa? Kalau misalkan yang junior yang dipertahankan, maka akan ada kesulitan untuk mereka harus melakukan culture fit baru, apa namanya, beradaptasi dengan orang baru dan lain sebagainya, sedangkan mereka punya senior yang udah lebih lama, yang udah lebih paham kualitas baik buruknya company itu. Jadi itu juga yang dilihat pengenalan company terkait individunya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis akan menunjukkan kira-kira ini orang akan kita layoff atau enggak. But balik lagi, kalau kalian concern dengan hal tersebut, jangan lupa bahwa yang kalian lihat itu adalah segelintir company yang memang udah punya branding yang cukup gede, gitu kan ya. Kita selalu lupa bahwa di luar sana itu banyak banget company yang settle, bahkan mungkin gaji dan benefitnya itu lebih menguntungkan dari big company yang kalian tahu, cuman nggak ke-expose ya, karena mereka nggak kena layoff, mereka nggak ada masalah gitu kan ya, mereka tenang-tenang aja di kondisi market yang sekarang. Jadi balik lagi, jangan terlalu fokus pada masalah yang sekarang ada, fokus aja ke terkait kalian punya technical skills itu dan soft skills-nya oke atau enggak. Karena jangan lupa juga bahwa dengan adanya layoff, nah katakanlah kalau kita mau negative thinking banget nih, layoff di mana-mana Kak, gimana dong? Justru kalau layoff di mana-mana, jangan lupa potensi kalian juga untuk cari lowongan pekerjaan akhirnya malah makin gede, karena kolamnya lebih luas lagi. Di mana-mana kalau ada layoff besar-besaran, akan ada rekrutmen besar-besaran. Nah, itu yang kadang kita lupa, teman-teman. Nah, semoga memberi gambaran lah ya untuk teman-teman yang concern terkait permasalahan yang sama. Gitu. Oke, sangat amat clear. Semoga juga terjawab ya teman-teman ya dari jawabannya Kanelwan nih. Kalau misalnya masih ada follow questions, boleh dituliskan lagi di slide. Kita move on ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous. Biasanya apa isi CV dan portofolio pelamar tanpa pengalaman kerja yang bernilai setara dengan yang berpengalaman di mata recruiter? Tadi udah sempat di-spill tipis-tipis ya sebenarnya sama Kanelwan. Bisa di-rewind aja. Tapi kalau dari Kanelwan mau menjelaskan lagi, silahkan. Oke, mungkin secara singkat aja sih, kalau untuk tambahannya, lebih ke ini ya teman-teman, balik lagi kerjain, jangan sungkan untuk ngerjain berbagai macam proyekan yang free dulu, gitu kan. Kemudian juga balik lagi bahwa tambah jam terbang itu nggak mesti benar-benar full time opportunity, freelance, part time, magang, internship, ngerjain project, itu semuanya senilai dengan pengalaman kok di mata recruiter. Karena pengalaman itu ya beda emang sama kerja gitu kan ya, pengalaman kerja sama pengalaman itu 2 hal yang berbeda. Jadi pengalaman itu bisa dari berbagai lini, berbagai sektor. Nah, salah satunya dengan kalian join di Revoyu, kalian udah dapat berbagai macam lingkup fasilitas yang bisa menambah experience kalian dan jam terbang untuk menggantikan pengalaman kerja yang sebelumnya kalian belum punya. That's why kenapa di Revoyu itu dinominasinya juga oleh career switcher. Mereka non-IT, non-background di bidang teknologi, mereka coba untuk ngumpulin portfolio di Revoyu sehingga mereka bisa apa ya, kalau istilahnya anak zaman sekarang ya, memantaskan diri lah ya, untuk bisa menjadi seorang software engineer, gitu sih. Oke, sip. Thank you, Kak. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang lain. Ini ada dari Anonymous. Tentang per-layoff-an lagi nih. Sekarang kan lagi ada Tech Winter. Apa sekarang banyak sekali senior software engineer yang kena layoff dan melamar lowongan junior? Gimana nih, Kanelwan? Ada Oke. yang mau disampaikan kah? Silakan. Siap.
Oke, jadi kalau untuk Tech Winter ya, Tech Winter ini nggak cuman sekarang teman-teman, sebelum-sebelumnya juga udah banyak kejadian gitu ya. Sekali lagi mungkin aku bisa bilang, kita nggak bisa nge-highlight one, role gitu ya, benar-benar kayak, apa ya, sekarang banyak sekali senior software engineer yang kena layoff, yang kemudian melamar lowongan junior. Kalau bisa dibilang ada, ya pasti ada teman-teman, nggak mungkin nggak ada. Jawabannya sebenarnya udah pasti banget, udah pasti ada gitu. Tapi nggak cuman terjadi di sini, ya lowongan-lowongan lain akhirnya kita yang misalkan nih, katakanlah kamu sekarang punya gaji udah 2 digit misalkan, tapi karena tech winter kamu kena layoff, ya mau nggak mau kamu kan akan nurunin standar kan ya. Misalkan aku di bidang HRD gitu, di HRD aku udah 10 tahun nih dengan gaji misalkan katakanlah mungkin 15 sampai 17 juta. Dengan gaji segitu yang awalnya tinggi kayak gitu, aku kena layoff, aku turunin standar, yang penting bisa bertahan dulu deh, mungkin aku turunin di 9 juta nggak masalah gitu. Ya apakah itu menjadi masalah? Ya enggak juga, selama kamu memang willing to apply ke sana, kamu ngerasa cocok dengan benefit-nya, mau itu kamu junior, senior, ya udah silahkan aja dicoba gitu kan. Nah, same case happens di sini. Kalau dibilang ada, ya ada, tapi kendalanya di mana nih? Mungkin itu yang aku pertanyakan gitu ya, tanya balik nih ke si penanya. Apa yang menjadi kendala dari sisi itu? Apakah kalian khawatir kompetisi marketnya lebih ketat lagi karena senior-senior juga pada turun ke bawah? Kalau memang itu yang jadi kekhawatiran kalian, jangan lupa bahwa company itu ada tolak ukurnya sendiri, teman-teman. Aku kasih contoh salah satu tolak ukur. Ada istilahnya overqualified. Jadi kalau kamu pikir kamu akan tersaingi oleh mereka-mereka yang senior, karena kamu baru junior dan mereka apply sama-sama lowongan junior, ya balik lagi, bahwa nggak semua orang yang punya pengalaman bejibun itu pasti akan qualified. Ada yang overqualified. Kenapa? Karena mereka sebelumnya udah nge-handle scale company yang lebih gede, scale produknya lebih variatif misalkan. Akhirnya company juga mau menawarkan posisi junior itu juga sungkan. Akhirnya yang dipilih tetap yang memang pengalamannya yang sewajarnya, yang sesuai dengan kebutuhan dari si company tersebut. Jadi kompetisi market itu juga nggak bisa dilihat sebelah mata, oh dia pengalamannya lebih tinggi, saya akan kalah nih kalau mereka juga apply di posisi junior. Nggak sesempit itu, teman-teman. Everyone have the same or even equal opportunity untuk bisa bersaing, dan dalam hal ini nggak menjadi masalah mau itu senior atau mau mereka apply ke junior lagi, atau junior mau apply ke junior lagi, bahkan junior kalau mau apply ke senior juga nggak ada yang larang kan. Jadi balik lagi, opportunity itu masih tetap ada untuk semua kalangan, kurang lebih kayak gitu. Oke, sip. Terima kasih Kak Nelwan. Semoga lebih clear ya teman-teman ya. Kalau masih ada follow-up questions, bisa dituliskan lagi di slide. Kita lanjut lagi ke Borneo Script nih. Prospek TypeScript sekarang seperti apa ya Kak? Sebelum belajar TypeScript harus belajar apa dulu? Mungkin boleh di-sharing juga kali ya Kak ya. Kalau di Full Stack Software Engineering programnya kita tuh akan bahas apa aja sih sebenarnya. Silakan Kak. Oke, siap. Jadi cukup banyak yang dibahas teman-temannya di permalessennya. Jadi sebenarnya tadi udah sempat aku share juga, tapi kalau teman-teman mau review kembali silahkan banget gitu ya. Jadi dari sisi software engineering sendiri, itu kita akan banyak banget ngebahas per milestone itu dari masing-masing tools programming. Nah, untuk di TypeScript sendiri, di sini nanti untuk yang kamu persiapkan itu akan ada di yang namanya student handbook. Nah, mungkin aku selipin promosi di sini. Kalau misalkan kamu mau tahu spesifik apa preparation yang kamu bisa persiapkan untuk join nanti ke full stack software engineer-nya, maka bisa coba dulu konsultasi ke tim admission secara langsung untuk kita jelasin detail preparation-nya sampai kamu nanti join ke full stack-nya, dan nanti akan di-share bahan belajar termasuk dengan tahapan sebelum kamu belajar TypeScript secara langsung nanti di berbagai tools yang nanti udah kita provide. Tapi overall, kalau misalkan kamu mau prepare dari sekarang, kira-kira apa aja yang akan dipelajari untuk di di software engineer yang ada di Revoyu gitu ya. Mungkin aku coba review dikit. Jadi ada beberapa nih mungkin yang kalian udah familiar kayak HTML, CSS, JavaScript sebagai basic gitu ya. Tentunya Git and GitHub. Kemudian juga nanti akan ada Node.js, kemudian juga akan ada Python gitu kan ya. Akan ada juga course di sini, SQL dan lain sebagainya yang nanti akan kamu bisa persiapin dari sekarang. Nah, untuk detailnya bisa refer juga ke websitenya kita, itu kurang lebih sama dengan deck yang tadi udah aku sempat present di awal ya, teman-teman. Gitu.
Oke, jadi kalau misalnya mau tahu apa yang perlu dipelajarin terlebih dahulu itu bisa banget ya untuk kalian daftar dulu aja di Full Stack Software programnya kita karena lagi-lagi untuk mendaftar itu kalian nggak langsung keterima ya teman-teman, tapi harus melewati serangkaian admission proses terlebih dahulu dan itu nggak dipungut biaya apapun teman-teman. Jadi istilahnya kayak tes kecocokan juga gitu ya, jadi nggak ada yang rugi juga. Oke, sip. Thank you, Kanawan. Kita move on dulu ya ke pertanyaan yang lain. Ini dari Anonymous. Kita izin bertanya, kalau ikut Full Stack Software Engineering Program, bahasa sehari-hari saat pembelajaran nanti menggunakan bahasa apa? Apakah semi-English? Silakan. Oke, mungkin kalau benar-benar dibilang semi English juga enggak ya teman-teman ya. English dipakai kalau sebagai literatur, mungkin akan ada beberapa istilah atau banyak deck yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya materinya. Tapi kenapa kayak gitu? Bukannya gimana-gimana teman-teman, tapi sebagai software engineer atau developer, kalian kalau nggak terbiasa dengan bahasa Inggris akan sulit juga untuk develop gitu. Jadi benar-benar kemampuan bahasa Inggris yang oke, pemahaman yang komprehensif, komunikasi dengan bahasa Inggris itu perlu dibiasakan. That's why nanti untuk materi pembelajaran, kemudian juga deck presentasi itu lebih banyak akan menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk delivering materinya kita akan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Cuman ya pasti otomatis akan campur-campur ya karena berkaitan dengan beberapa istilah yang memang akan sulit kalau harus ditranslasikan ke bahasa Indonesia nantinya. Gitu. Jadi aman banget kok. Paling enggak mungkin kalau aku bisa saranin kalau kamu udah punya kemampuan bahasa Inggris secara pasif gitu ya paling enggak bacaannya kamu oke gitu ya, reading kamu oke, harusnya bisa aja untuk catch up dengan materinya kita tadi gitu, itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi untuk conversation secara daily-nya itu masih menggunakan bahasa Indonesia, cuman ya itu tadi istilah-istilah bahasa Inggris ya akan di-keep ya tetap menggunakan bahasa Inggris plus deck materi dan segala macamnya yang berbahasa Inggris. Tapi delivering materi tetap bahasa Indonesia kok. Gitu. Oke, mungkin sekalian aku nambahin juga dari jawaban Kanawan. Jadi sempat aku dapat info juga nih dari alumni Full Stack program yang di Revoyu gitu ya. Karena udah terbiasa nih teman-teman membaca dengan materi-materi yang menggunakan bahasa Inggris. Tadi dia sama sekali punya bahasa Inggris itu jelek gitu ya skills-nya. Tapi karena udah beberapa bulan ikutan Full Stack programnya Revoyu, akhirnya skill bahasa Inggrisnya jadi level up teman-teman. Jadi mereka bukan cuma dapat ilmu yang untuk menunjang karir gitu ya di bidang yang mereka masing-masing, tapi level bahasa Inggris mereka juga ikut ke improve. Nah, kalau bisa dibilang mungkin bahasa Inggris ini juga salah satu skill yang bisa dibilang harus wajib kalian punya juga ya kalau di era saat ini gitu ya, apalagi mulai banyak juga kalian nantinya mungkin seorang software engineer kan nggak cuma ngobrol sama orang Indonesia aja, tapi mungkin sama orang luar gitu ya, karena kan pastinya kalian juga untuk kayak dokumentasi dan sebagainya itu masih banyak banget terprovide-nya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau join ke Full Stack Software Engineering Program Revoyu bisa banget nanti juga ngebantu level up bahasa Inggris kalian. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous. Bisa tolong dijelaskan lebih detail communication skill seperti apa yang dibutuhkan seorang software engineer? Silahkan nih Kanawan. Oke, siap. Jadi kalau untuk communication skill yang dibutuhkan, mungkin aku agak mengerucutnya susah juga nih kalau communication skill seperti apa yang dibutuhkan software engineer. Satu, balik ke lingkup kerjanya masing-masing bisa berbeda ya teman-teman ya. Tapi kalau communication skill, gimana ya nge-breakdown-nya? Communication skill ini gini intinya teman-teman. Kalian itu harus punya, mungkin aku bagian, nggak cuma communication skill. Skill ini kalian bisa mengarahkan komunikasi secara langsung dengan tim. Nah, otomatis communication skill itu berkaitan dengan teamwork gitu kan ya. Nah, kalian bisa berkomunikasi dengan tim, kalian bisa menghandle teamwork dengan baik. Kalian menghandle teamwork dengan baik, otomatis kalian harus bisa mengarahkan mereka sebagai katakanlah problem solver gitu kan ya. Problem solving-nya perlu. Nah, untuk menjadi seorang problem solver yang oke, kalian harus punya critical thinking yang oke. Jadi nggak bisa dipisah kayak communication skill seperti apa sih yang dibutuhin gitu ya. Communication skills ini bisa luas banget dampaknya, tapi yang otomatis berkaitan dengan tadi teamwork-nya, kemudian juga teamwork, kemudian juga problem solving-nya dan juga critical thinking-nya. Karena kebayang kalau kalian susah menginformasikan sesuatu dan akhirnya malah salah tangkep di tim kalian gitu kan. Misalkan aku bilang, coba dong navigasi ini dipindahin ke sini gitu. Instead of navigasi malah diganti gambar ikonnya misalkan karena salah paham. Nah, itu yang jadi masalah gitu dan apakah miskomunikasi itu sering terjadi? Itu sering banget. Jadi communication skill ini menjadi penting banget, urgent, apalagi kalau kita ngomongin permasalahan perbaikan bug, maintenance, atau hal-hal lain yang itu bisa jadi multitafsir gitu kan ya. Dan di sisi lain gini, kalian harus bisa belajar mengemukakan pendapat ya.
kita akan bisa jadi banyak diskusi, bahkan mungkin akan debat nih teman-teman. Karena kan ibaratnya kita bikin suatu desain produk, website, nah ini mungkin ya kalau spesifik communication skills-nya apa, ya tadi kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan berdiskusi, kemampuan bahkan mungkin sedikit berdebat gitu ya. Kenapa? Karena kalian akan mendebatkan kira-kira proporsi yang seperti apa nih yang cocok di website ini, di aplikasi ini gitu ya. Apa yang harus kalian masukkan ke dalam, mana yang harus kalian prioritaskan untuk perbaikan bug-nya, apa yang kalian perlu improve dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dikomunikasikan antara kalian dengan tim terkait, apalagi kalau kalian nggak cuma kerja dengan bidang kalian di software engineer, kalian bisa kerjasama bareng sama PM, kalian bisa kerjasama nanti mungkin dengan tim apa, misalkan kalau katakanlah website mungkin kerjasama dengan tim digital marketing gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi ini sangat penting, baik itu antar tim ataupun juga dari sisi eksternal si software engineer-nya itu sendiri. Kurang lebih implikasinya kayak gitu ya, semoga memberi gambaran. Oke, sip. Thank you, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Anonymous. Sebagai developer di tahun 2023, apakah setiap kali ngoding selalu pakai bantuan AI seperti GitHub Copilot atau ChatGPT? Gimana nih, Kanawan? Silakan. Oke, siap. Apakah selalu? Ini tergantung individu ya, teman-teman sebenarnya. Kalau ditanya apakah, GitHub Copilot atau ChatGPT itu memudahkan, memudahkan sih. Kita banyak yang make kayak gitu juga, tapi apakah mungkin kemudian semua pasti menggunakan itu? Enggak juga. Mungkin kalau kalian pada level yang sangat-sangat jenius yang udah nggak butuh lagi bantuan Google, nggak butuh lagi bantuan GitHub Copilot atau ChatGPT, ya bisa aja kalian udah benar-benar ngetik di TypeScript itu dengan sangat-sangat lancar gitu kan ya, misalkan tanpa harus benar-benar cari tahu lagi nih, itu bisa aja kayak gitu. Nah, karena faktanya kan juga sebelum ada AI seberkembang sekarang kan juga developer nggak bergantung sama ChatGPT gitu kan ya. Jadi berarti kan dengan adanya mereka harusnya bisa mempermudah, tapi bukan selalu digunakan gitu. Jadi kalau misalkan kalian nge-stuck atau kalian butuh insight, baru kalian akan make tools AI. Tapi kalau kalian masih bisa ngentasin masalahnya, ngatasin juga untuk bug-nya atau mungkin cari inspirasi dan lain sebagainya atau cari solusinya itu di luar dari penggunaan AI juga yang nggak ada masalah. Tapi apakah possible dan banyak sekarang developer yang menggunakan AI sebagai salah satu main tools-nya mereka untuk cari jadi problem solving ketika mereka lagi ngedevelop sebuah produk? Jawabannya iya. Tapi apakah setiap kali coding harus pakai itu? Ya nggak mutlak juga, teman-teman. Aku ada kok beberapa developer senior kenal yang mereka itu benar-benar mungkin bukan anti ya, tapi lebih ke menekankan bahwa pahami deh code yang lu mau bikin gitu. Jangan benar-benar cuman ngehafal aja gitu. Jadi pahami setiap fungsinya supaya tahu, oh ketika kayak gini berarti apa yang perlu di-input, ketika kayak gini apa yang perlu di-input dan nggak selalu bergantung sama AI tadi gitu. Oke, sip. Thank you, Kanawan. Kita move on ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Anonymous juga. Kira-kira apa indikasi atau tanda kalau kita sudah berkembang dalam skill software engineering ya? Apakah indikasinya kita bisa ngoding dengan lebih sedikit bantuan Google? Silakan nih, Kanawan. Oke, relate dengan tadi ya teman-teman. Jadi kalau semakin oke nih kita kan jadi semakin kurang ya kebutuhan kita untuk googling atau semakin kurang kebutuhan kita untuk pakai ChatGPT gitu kan ataupun AI lain gitu. Jadi yes, itu aku bisa bilang salah satu indikasinya bahwa kita akhirnya kan punya pemahaman lebih gitu kan ya. Itu menjadi senjata di saat orang mungkin rely on some tools untuk bisa nyari tahu dulu code yang mereka perlu cari. Di sisi lain kamu udah paham nih, udah di luar kepala gitu kali untuk benar-benar paham apa yang perlu di-input. Nah, selain dari kemampuan itu, mungkin yang kedua adalah kemampuan kamu untuk bisa mengimplementasikan code yang udah kamu kuasain tadi, atau logical programming yang udah kamu kuasain di beberapa tools, di dalam tools yang berbeda dan berbagai skenario yang berbeda juga. Karena pada dasarnya gini teman-teman, kenapa di review itu kita kebaginya ke milestone nih, milestone 1, milestone 2. Karena kita harapannya dengan kamu pelajarin benar-benar dari fundamental sampai nanti ke ujung, itu dengan logical yang sama, kamu udah siap untuk bisa implementasi itu ke berbagai macam skenario yang berbeda. Jadi nggak cuman, ibaratnya gini sih, kalau kalian pernah belajar matematika ya, kita kan mungkin sering ngeluh ya teman-teman, kalau belajar matematika itu, kok dikasih contoh soalnya A, yang keluar di soal aslinya B. Padahal sebenarnya nggak gitu teman-teman. Yang keluar di contoh soal dengan yang di soal asli itu sebenarnya sama. Cuman dalam pengimplementasian case yang berbeda. That's what happens gitu. Ketika kalian juga punya kemampuan logical programming yang oke, ya ketika kalian udah dikasih tools-nya A, B, C, D,
kalian udah pakai itu dalam berbagai skenario, maka otomatis itu menjadi salah satu indikator bahwa kamu udah punya kemampuan programming di atas rata-rata. Karena implementasinya di berbagai macam skenario yang ada itu udah cukup hatam gitu untuk bisa kamu lakukan apalagi tanpa bantuan Google ya, itu udah jos banget gitu, dan berbagai macam indikator lainnya, gitu sih. Oke, sip. Thank you, Kanelwan. Kita move on ke pertanyaan terakhir ya, kalau nggak salah ini ya. Apakah benar katanya sekarang nggak ada developer yang nulis code dari awal, dari nol gitu ya? Semua code pasti comot dari orang lain terus dimodifikasi sesuai kebutuhan. Gimana nih, Kanelwan? Oke, siap. Kalau dibilang benar-benar nggak ada, aku masih agree to disagree ya untuk ini. Jadi masih agree, ya banyak yang akhirnya benar-benar banyak yang menggunakan cara tersebut, tapi apakah ada yang dari zero? Ya pasti ada teman-teman, logikanya aja. Kenapa kita bisa nge-copy dari apa yang ada di Google dan apa yang ada di ChatGPT? Ya pasti karena ada produk orisinilnya gitu kan ya. Ya produk orisinilnya ada, berarti ada individu-individu tertentu yang paling tidak ide dasarnya itu masih benar-benar orisinil. Permasalahan di tengah jalan atau di ujung project kemudian dia pakai code yang kemudian digabung dengan hasil Google atau AI, yaitu dua hal yang berbeda lagi gitu. Tapi paling tidak originalitas awal itu masih ada kok teman-teman. Jadi, dan balik lagi, katakanlah kalian benar-benar nggak orisinil pun. Kalau kalian setuju ke pendapat ini bahwa semuanya itu udah menggunakan code yang benar-benar dicomot dari orang lain di Google dan lain sebagainya, kemudian dimodifikasi, pertanyaannya aja nih, bahkan dengan mencomot code pun, kalau kalian nggak punya kreativitas, kemampuan untuk bisa ngedevelop itu, ya kalian juga nggak akan bisa bawa itu kemana-mana gitu kan. Jadi balik lagi bahwa banyak yang melakukan itu, tapi masih ada juga yang tidak, karena balik lagi namanya ada yang di-copy, namanya ada yang meng-copy, otomatis kan harus ada yang di-copy, dan yang di-copy otomatis pasti ada yang orisinil gitu. Jadi ya balik lagi sesuai kebutuhan aja. Kalau memang kalian ngerasa mau develop sesuatu yang benar-benar orisinil, silahkan. Kalau ternyata kebutuhan kalian untuk memodifikasi itu juga udah bisa nge-cover produk yang kalian mau develop, ya kenapa enggak? Cuman ya pilih sebijaknya aja, gitu. Oke, sip. Thank you so much, Kanelwan. Itu adalah pertanyaan terakhir ya, kalau nggak salah. Oh, masih ada satu nih tambahan ternyata ya. Dari Anonymous, lebih baik belajar banyak bahasa pemrograman atau fokus satu saja tapi lebih jago. Gimana nih, Kanelwan? Oke, kalau aku bilang belajar satu aja tapi jago, fokus banget, enggak juga teman-teman. Tapi mungkin gini, sama kayak di Revoyu, jangan fokus ke programming language-nya aja atau tools-nya, tapi lebih ke satu logic programming-nya gitu. Jadi mana kalau kamu udah punya logic-nya, ya apapun yang kamu pakai juga kamu akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, fokusnya adalah pada output dari apa yang mau kamu hasilkan. Kamu mau spesialisnya di mana misalkan. Di Revoyu kan web-based apps kayak aku bilang. Nah, kamu mau belajar web-based apps, kamu mau belajar mobile apps, kamu mau belajar desktop apps. Nah, itu lebih ke arah sana. Kalau kamu mau belajar desktop apps, ya udah pelajarin tools atau language yang memang sesuai untuk ke arah sana. Spesialisasinya ke situ. Jangan cuma pelajarin satu tools atau language-nya aja atau framework-nya aja gitu misalkan. Kalau kamu misalkan mau di web, ya udah fokus benar-benar asah tuh misalkan HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain yang support ke sana, pelajarin ke sana. Jangan campur-campur. Kamu belum hatam untuk yang web, kamu udah pelajarin lagi tools-tools yang ada di mobile. Kamu belum hatam yang di mobile, kamu udah pelajarin lagi tools-tools yang ada di desktop. Yang ada, ya kalian jadi pusing nih spesialisasi kalian di mana. Jadi bukan belajar pada satu tools atau programming language-nya aja, tapi fokus pada spesifik output produk yang dihasilkan. Apakah web-based app spesifik, mobile, atau mungkin desktop. Kalau kayak gitu akan lebih terarah. Oh, kalau desktop saya akan belajar ini semua nih. Spesialisasi saya nanti akan lebih ke sana. Kalau web nanti akan lebih ke sini, spesialisasi saya nanti akan lebih ke sana. Kalau misalkan desktop nanti lebih ke sana dan lain sebagainya. Jadi lebih pembagiannya berdasarkan output produk yang atau outcome yang mau dihasilkan. Itu aja teman-teman. Sip, terima kasih banyak Kanelwan. Itu adalah pertanyaan terakhir ya harusnya ya sekarang ya di sesi malam hari ini. Jadi dari Kanelwan boleh banget nih Kak untuk di-share ke teman-teman yang mungkin masih ragu nih untuk berkarir sebagai software engineer, boleh. Silakan Kak. Oke, siap. Jadi sebagai closing statement-nya teman-teman, jangan ragu untuk berkarir di bidang software engineer ataupun di bidang IT gitu ya, karena balik lagi bahwa peluangnya sangat besar, digital talent gap itu nyata adanya, banyak banget teman-teman yang background-nya IT, non-IT gitu ya, punya kesempatan yang sama, karena balik lagi semua ditandakan oleh skill yang mumpuni atau tidak.
kemudian permasalahan terkait dengan market condition saat ini kalau kalian khawatir berbagai macam isu soal tech winter ataupun isu layoff dan segala macamnya, satu poin yang aku bilang tadi, ingat di balik layoff yang besar-besaran akan ada rekrutmen besar-besaran. Yang kedua, bahwa balik lagi market itu semakin kompetitif gitu ya. Dan sektor-sektor itu tidak hanya dipengaruhi oleh kalian sekedar tech atau non-tech, oh tech banyak layoff ya udah nggak usah di tech atau sebaliknya gitu. Semua industri sekarang lagi kena, jadi peluangnya tetap sama. Yang akan bertahan ya teman-teman yang memang punya skill yang oke, baik dari sisi hard skill maupun soft skills. Dan untuk nyimbangin itu butuh jam terbang yang kalian bisa raih dengan join di Full Stack Software Engineering. Gitu aja Tiara. Oke, sip. Terima kasih banyak Kanelwan. Sekali lagi, boleh ya teman-teman ya, saya thank you juga di chatbox ke Kanelwan. Nanti kita ketemu di sesi-sesi berikutnya ya, Kak. Thank you. See you, Kak. Semuanya, see you. Oke teman-teman, gimana sesi bareng sama Kanelwan? Semoga makin terconvince ya untuk melanjutkan karir nih di bidang software engineering. Tadi juga udah dikasih tips and tricksnya juga. Oke, mungkin sebagai penutup di sesi malam hari ini, aku mau menjelaskan juga teman-teman tentang reward program yang ada di Fundamental Course. Jadi buat teman-teman di sini nih, kan udah tahu ya rasanya belajar di Fundamental Course selama 2 minggu itu seperti apa. Boleh banget nih kalau misalnya kalian mau sharing-sharing cerita gitu ya seputar Fundamental Course. Kalian sekaligus juga invite gitu ya teman-teman, keluarga, pacar, siapapun gitu ya untuk mengikuti Fundamental Course batch berikutnya nih. Nanti bisa banget untuk dapetin special rewards juga, ada dari tumbler sampai dengan hand sanitizer ya hadiahnya, bisa dipilih sesuai dengan points referral yang kalian bisa dapatkan nantinya. Jadi banyak-banyakan untuk men-invite temen ya teman-teman ya ke Fundamental Course. Terus berikutnya nih teman-teman, kalian kan pastinya udah beberapa dapat ya announcement tentang hasil dari e-certificationsnya kalian. Nah itu kalau misalnya kalian udah dapat announcement dan dinyatakan lulus gitu ya, nanti udah dapat e-certifnya, juga boleh banget nih untuk ikutan social media competition dan memenangkan exclusive review merchandise. Di sana kalian bisa nge-showcase skill-skill apa aja sih yang sudah kalian dapatkan selama di Fundamental Course. Itu bisa banget untuk memimprove personal branding kalian juga. Terus kalian juga bisa dapetin networking ya bareng sama speakers yang sudah mengajarkan selama 2 minggu nih di Fundamental Course, dan pastinya tergabung ke review Fundamental Course Community. Untuk detail dari social media competitions nanti juga akan di-share gitu ya. Di-share di mana sih Kak gitu ya? Ada syarannya di Mimin Revoyu gitu. Jadi kalian wajib banget ya untuk meng-add gitu ya si Mimin Revoyu ini di Telegram gitu ya teman-teman, untuk stay update gitu ya tentang latest insight-nya dari software engineering, dimana nantinya di Mimin Revoyu ini akan dapetin juga informasi tentang e-certification information, tadi juga social media competitions juga akan di-share di sana, terus nanti ada insight-insight lainnya, terus nanti juga akan ada free program lain yang bisa meng-upskill gitu ya di bidang software engineering, bisa kalian ikutin juga. Jadi buat teman-teman di sini langsung aja gitu ya add si Mimin Revoyu ini di Telegram untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari Revoyu. Nah untuk linknya sudah tertera di layar kaca kalian masing-masing, bisa langsung di input aja pelan-pelan. Kalau misalnya terlalu cepat nanti boleh di pause dulu nih lecture-nya di slide ini untuk kalian masukin rebrandingnya juga gitu. Nanti boleh banget ya teman-teman ya untuk stay update juga dengan informasi-informasi kita lewat si Mimin Revoyu ini. Oke deh, segitu aja mungkin dari aku, teman-teman ya, untuk sesi malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua di sini yang sudah join di Fundamental Course sampai hari terakhir. Aku senang banget kalian masih excited ya sampai hari terakhir juga. Semoga seluruh insight yang kita berikan juga bermanfaat buat kalian ke depannya. Sampai ketemu teman-teman di Full Stack Software Engineering batch lainnya gitu ya, ataupun kalian yang mau bergabung ke Full Stack gitu ya, boleh banget untuk langsung daftar aja karena limited slot juga dan gak dipungut biaya apapun untuk mengikuti admission prosesnya. Thank you ya teman-teman, sampai jumpa lagi, bye-bye.